Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Rabbil ladzi aqsama bis-subhi idza tanaffas. Usalli wa usallimu ala habibil mustafa nabiyyina Muhammadin alladzi ub'ida 'anil waswas. Wassalawatullahi alaihi wa salamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi khairal ummati ila yaumil qiyamah ila nihayatin nafas. Wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam du'atal islam difa' dafi'in 'an as-sunnati an-nabawiyyati asy-syarifati usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ma'a dhalika minat tabi'in as-salihin at-ta'i'in insyaallah. Yang kita hormati, kita muliakan dan kita doakan Ketua Umum Dewan Dakwah Islam Indonesia Ustaz Dr. Adian Husaini dan seluruh jajaran. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan dan kemampuan untuk berjuang meneruskan risalah para pendiri jamiah ini yang penuh dengan keikhlasan berjuang sejak awal-awal bahkan sebelum didirikan. Semoga seluruh perjuangan itu intinya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Keluargaku di Jamiah Dewan Dakwah Islam Indonesia dan seluruh yang hadir saat ini. Pertama, Ustadz, ini bukan tempat yang asing bagi saya karena saya sering lewat sini. Awal-awal saya tiba dari Tripoli, insya Allah saya paham daerah ini, dari yang kampung biasa sampai kampung siluman. Di sini ada daerah namanya Kampung Siluman. Jadi saya datang, ada undangan dari Kampung Siluman. Penasaran saya, siapa penduduknya? Banyak ada RT-nya, RW-nya, luar biasa nih. Geser dikit Kampung Cerewet. Memang Tambun ini luar biasa gitu ya, luar biasa daerahnya. Dan saya melihat ketaatan juga yang tidak biasa. Jadi pengajian-pengajian itu wilayah-wilayah Bekasi khususnya itu energi dari Tambun itu sangat luar biasa. Kemanapun dicari, dikejar, jadwal dilihat, dan mudah-mudahan tempat ini berkah untuk kita semua. Kedua, saya berbahagia bahwa saya diberikan kesempatan oleh Allah hadirnya tepat di hari ini. Kalau penanggalan Masehinya 26 Februari 2023, ini memang tepat hari lahirnya Dewan Dakwah. Dan qadar Allah, kemarin saya dari Muhammadiyah. Jadi saya tuh balik dari Cirebon, transit di rumah, ganti baju, siap berangkat. Ya. Sebelumnya di Banten, 25 di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu nanti punya irisan yang kuat dengan Dewan Dakwah. Kuat sekali. Nanti saya ceritakan sedikit yang saya tahu. Kemudian berangkat ke sini 26 Februari, tepat 56 tahun. Karena ini berdiri 26 Februari 1967. SK notarisnya baru dapat 9 Mei 1967. Dan ini adalah ketua yang ke-9. Ya. Jadi kalau kita urut tuh dari Dr. Muhammad Nasir, Allah yarham, kemudian Profesor Dr. Ahmad Rashidi. Ya, Ahmad Rashidi ini tokoh Muhammadiyah juga, Menteri Agama pertama. Ya, jadi Perdana Menteri pertama Indonesia itu ketua pertama Dewan Dakwah. Beliau menjadi ketua, wakilnya Profesor Rashidi.
Itu masih profesor doktor lagi setelah itu. Ya. Jadi setelah itu nanti ada doktor lagi namanya Dr. Anwar Haryono. Setelah itu baru kiai. Ya, Kiai Afandi. Setelah Kiai Afandi yang kelima Kiai Khalil Baydawi. Yang keenam Kiai lagi Kiai Haji Husain Umar. Setelah itu Kiai lagi Kiai Haji Syuhada Bahri. Setelah itu Kiai lagi Kiai Haji Muhammad Shadiq. Setelah itu balik ke Dr. Adian Husaini. Jadi ini yang ke-9. Antum belum tentu hafal itu. Nah, saya hafal karena tadi disampaikan dari kecil itu betul, mungkin dari belum lahir gitu. Karena saya punya, kalau orang Sunda bilang uwa, ya, kalau orang Jawa bilang paman, Pak D ya. Kakak ibu saya itu namanya Kiai Haji Rafi'uddin Akhyar. Nah, itu pendiri dan pendidik di kalangan dai-dai. Jadi ada juga alumni-alumni di sini yang mungkin seangkatan atau juga mungkin hasil didikan beliau yang dari Banten. Jadi dulu rombongan-rombongan awal itu kalau ke Banten itu tinggalnya di tempat kediaman keluarga besar kami. Ya, di Banten itu. Alhamdulillah saya dari kecil jadi tinggal di lingkungan Nahdlatul Ulama. Ada kakak ibu saya juga yang seangkatan dengan almarhum Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Namanya Kiai Haji Hafidh Othman. Beliau ketua MUI Jawa Barat yang telah meninggal dunia, ya Allah yarham. Itu Masya Allah juga kuat di bidang fikih yang lurus. Kemudian kakak ibu satu dewan dakwah yang adik beliau, adik langsung dari ibu itu di Muhammadiyah, Kiai Haji Rafani Akhyar, sekarang sekretaris umum di MUI Jawa Barat. Nah, saya cerita ini penting. Biasanya saya nggak pernah cerita ini karena kami di keluarga berjuang tidak bawa nama keluarga, diam. Tapi kalau ada urusan umat kita duduk sama-sama. Dari kecil saya tinggal di lingkungan NU, bermimpi sesuatu yang akan masuk ke sekolah umum, tiba disepakati harus ke pesantren. Jadi di tempat ayah saya mengajar itu di musola. Satu saat saya mimpi kelas 6 sudah ditunggu di SMP 1 Pandeglang. Saya malam ikut pengajian, tiba-tiba ada sosok yang bercahaya luar biasa. Saya masih terbayang wajahnya. Lalu ditunjuklah, ini Nabi kita. Besoknya saya cerita ke orang tua saya, itu yang mengubah perjalanan hidup saya. Akhirnya masuk pesantren. Pesantrennya di Darul Arqam Muhammadiyah. Jadi kalau libur saya diajak oleh Pak adik saya itu untuk keliling diperkenalkan. Jadi saya bukan hanya tahu tempat-tempat berdakwah, tapi saya tahu juga masjid-masjid yang dibangun oleh Dewan Dakwah. Dari kualitasnya bagaimana, dari siapa dai yang dikirim, siapa yang kasih rekomendasi. Kiai Alwi dulu masih rajin tuh kasih rekomendasi itu. Dakwahnya di mana, ya, dan turunan-turunannya. Usia di kelas 2 aliyah itu bahkan saya kalau libur pulang dari pesantren, saya yang meriksa skripsi yang di STD Muhammad Nasir Keramat itu. Ya kan ada di Keramat ya, ada sekolah tingginya. Nah itu unik tuh. Jadi saya yang periksa, nanti Pak D saya yang sidangkan. Saya di belakang ketawa-ketawa gitu. Jadi dari kecil insya Allah kami sudah akrab, sudah kenal dengan Dewan Dakwah ini. Tapi mungkin saya baru menemukan kekinian kenapa harus dinamai dengan Dewan Dakwah Islam Indonesia. Sementara terjemah bahasa Arabnya bukan Dewan. Dewan sendiri dari bahasa Arab, ya. Tapi terjemah bahasa Arabnya bukan Dewan. Ketika diterjemahkan Al-Majlisul A'la Al-Indonesi Lid-Da'watil Islamiyah. Kenapa nggak dipertahankan dewannya ketika berbahasa Arab? Apakah ingin ada perbedaan dengan DPR? Dewan Perwakilan Rakyat? Ataukah memang ada makna lain di balik itu yang menekankan nanti poin-poin dan visi-visi tertentu yang memang ingin mengaitkan makna dewan ini
dengan makna majelis. Ini saja yang akan kita dudukkan dengan singkat dan cepat, dan mudah-mudahan pagi ini kita bisa mengenal bukan hanya kenapa dinamai dan didirikan, tapi spiritnya bisa melekat pada jiwa kita untuk dibawa kemanapun kita beraktivitas. Itu poinnya, karena visinya nanti universal. Anda baik ada di dalam kepengurusan atau ada di luar, begitu Anda mengatakan saya seorang muslim, maka kalimat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia sepanjang ada di sini dan Al-Majlisul A'la itu pasti akan melekat. Baik, kita mulai pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan taufik untuk kita semua. Diwan. Apa itu diwan? Diwan itu asalnya dari bahasa Arab kumpulan dari qasidah. Jadi kalau ada qasidah dikumpulkan jadi diwan. Nah, qasidah itu asalnya bukan tepuk rebana. Ya dana, bangun masjid pakai dana. Ya. Jadi asalnya bukan tepuk rebana. Qasidah itu asalnya kumpulan dari bait-bait syair yang berjumlah 7 bait. Jadi kalau ada syair 7 bait itu dinamakan dengan qasidah. Nah, kenapa syair dalam bahasa Arab disebut dengan bait? Bait itu kan dari bata, yabitu baitan. Jamaknya buyut. Ya. Bata itu apa? Dari bahasa Indonesia tuh bata tuh ya, bangun itu. Itu dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Bata itu arti asalnya adalah tempat yang menaungi yang kokoh. Makanya bangun rumah pakai bata diharapkan kokoh. Gitu. Sehingga kelak diartikan tempat tinggal. Asalnya sesuatu yang kokoh, membangun dengan kokoh dan kuat. Karena itu disebut dengan buyut. Bisa dibaca dengan biyut. Ya, bisa biyut. Di riwayat Qalun Warash kita mengaji itu buyut bisa menggunakan kata biyut. Ya, jadi kalau dia ringan kecil pakai kasrah, kalau dia tinggi pakai dhammah. Ini sedikit fikih lugah ya, tidak bermaksud pengajian. Kayak kita baca begini, Quran surah 33 di ayat ke-21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu bisa dibaca dengan iswah. Riwayat Khalil Barsh. Nah, nanti di fikih lugah ada ilmu harakat. Biasanya kalau kasrah itu dimakna menunjukkan sesuatu yang halus dan kecil. Halus, kecil itu pakai kasrah, lembut pakai kasrah. Makanya perempuan kenapa pakai i kasrah? Kan? Anta laki-laki, anti perempuan. Jazakallah khair, jazakillah khair. I. Ya, saya waktu di Kampung Siluman diundang, itu ibu-ibu ketua pengajian mengatakan terima kasih Ustaz sudah berkunjung ke sini. Jazakillah khair. Saya cek lagi baju saya, perasaan saya pakai baju batik. Baik. I ya kecil. Tapi kalau menggunakan dhammah, dari kata indhamma, sesuatu yang besar, terkumpul, tinggi, makanya rafa, kasrah khafad. Nah, di mana tuh begini? Kalau dia pakai kasrah menunjukkan sesuatu yang kecil, tinggi, pecah, lembut, dhammah besar. Kenapa uswah bisa dibaca 2 i dan u memberikan kesan Rasulullah itu? Jangankan yang tinggi-tingginya, ibadahnya, sayangnya, yang kecil-kecilnya itu jadi teladan. Kenapa bata yabitu baitan buyut mabit biyut, kokohkan tempat itu sekalipun dari yang kecil-kecil sampai menjadi bangunan tinggi yang kokoh yang menjulang. Ketika dia menjulang jadi 7 bagian, maka disebut dengan qasidah. Nah, qasidah itu sifat yang dari kata qasada, yaqsidu, qasdan, maqsadan, maksud bahasa Indonesianya. Sifat kuatnya disebut dengan qasidah. Jadi kalau ada sudah bangunan yang kokoh, yang tinggi menjulang, tapi punya visi dan tujuan, maka disebut dengan qasidah namanya. Jadi di dalam syair bahasa Arab itu nggak disebut qasidah kecuali syairnya punya visi. Makanya nanti ada seorang pujangga namanya An-Nabighah Ad-Dibyani
dia yang menyeleksi para pujangga itu bagaimana syairnya bisa disebut dengan qasidah. Diseleksi. Amirul Syu'ara Imri'il Qais, nanti ada Zuhair ibn Abi Salma menghadap dulu. Nanti oleh beliau diperiksa, didengarkan 4 syarat. Ada nanti uslub, fasahah, khayal dengan saja atau musiqa di akhirnya. Begitu bagus keempat-empatnya dan punya visi, baru diurutkan 7 terbaik. 7 terbaik inilah nanti akan diperlombakan di aswaq, namanya pusat-pusat hiburan di masa jahiliyah dikenal dengan aswaq. Suq Dumatul Jandal, Suq Uqab. Puncaknya presentasinya di Jabal Qubais, yang sekarang ada istana itu. Di samping Zamzam ada Safwa, yang perang dikit ada istana kan, yang ada bukit besar itu. Insya Allah yang belum haji umrah disegerakan ya. Tidak cukup dengan amin, nabung. Karena biaya haji ada penyesuaian sekarang. Ustaz ya. Jadi itu Jabal Qubais, itu tempat elit. Siapa yang naik ke situ itu yang pegang kendali dan kepemimpinan. Karena itu kenapa istananya sekarang di atas bukit itu ingin menunjukkan kesan bahwa itu yang pimpin. Dulu Nabi Isra, sepulang dari Isra naik ke situ. Walaupun awalnya diprovokasi Abu Jahal, tapi pada akhirnya menunjukkan kepemimpinan. Ya, nanti kalau antum mengaji Sahih Muslim itu kan ada 54 topik. Dalam satu kitab ada 54 kitab lagi. Lihat kitab pertama, Kitabul Iman, topik nomor 74. Kalau yang nggak ada syarah, kan kalau ada syarah Sahih Syarah Nawawi itu 9 jilid ya. Yang nggak ada syarah halaman 76 yang terbitan Darul Ihya Turaf Al-Arabiyah. Ya, nomor hadisnya 163. Dari 162 mulainya, yang halaman 76 itu topik nomor 74, Babul Isra li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fadlis salah. Nah, itu posisi tepatnya di rumah kediaman Sayyidah Maimunah, langsung berhadapan gate Babun Nabi, ya kan? Kalau ada jembatan itu nyebrang ke masjid, itu dulu sampingnya itu ada tiang listrik, tiang lampu besar, itu kediamannya Abu Jahal dulu. Ya kan? Nah, Imam Muslim menerima hadisnya dari Syaiban Ad-Dharaf. Syaiban Ad-Dharaf menerima dari Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah menerima dari Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani menerima dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala utitu bil buraq. Ya, saya mulai diisrakan dengan didatangkannya burak itu. Nanti hadisnya panjang sekali karena kita bukan bab Isra Mi'raj. Saya ingin tunjukkan di situ Nabi Isra balik naik ke Jabal Qubais. Nah, di era sebelum itu para penyair tadi presentasi. Nanti yang terbaik, 7 terbaik akan disalin ulang dengan tinta emas, ditempelkan di dinding Ka'bah. Itulah yang disebut dengan Al-Mu'allaqatis Sab'a, 7 yang ditempelkan. Dulu pimpinan pujangganya namanya Imri'il Qais, Amir Syu'ara. Hobinya pakai nanti 16 formulasi, dia mengambil tingkat tertinggi disebut dengan tawil. Jadi bikin syair itu nanti ada 16 rumusnya, disebut dengan bukhor. Tingkat tertingginya ada tawil namanya. Tawilun lahu lunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu. Kifanal min dzikra habibin wa manzili bisaqtili wa baina dakhuli fahawmani. Nanti ada madid, mufa'alatun fa'ilatun mufa'alatun fa'ilatun. Ya tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wajib syukru alaina wa da'alillahi da'i. Yang paling ringan rajaz, apalagi muzdawaj, mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Sautus safiril bulbuli hayyaja qalbi thamili al-ma'u wa zahru ma'a zahri lahdhil muqali fa anta ya sayyidali wa mawlali wa sayyidi wa mawlali fakam tajibbuli ghuzayyidul uqayqali qataftuhu min waznatin min fi'li hadha ar-rajuli faqala la faqad wala muharwili wal walad wali ya waylani faqultu la tuwalwili fabayyinul lu'ali qalat law hina kadha in radidul muqali kahatan kakailani tattabitan tattabuli. Coba ulangi. Dulu begitu tuh biasa. Nah, nanti yang paling hebat 7 tingkatan itu nanti dituliskan dengan tinta emas, ditempel di dinding Ka'bah. Nah, itu yang kelak akan diganti dengan kain kiswah dan dirubah menjadi Al-Quran dan salawat pada Rasul. Dirubah itu semua di era-era Islam. Itu pun dengan dakwah nanti. Asalnya demikian. Tapi mereka ketika bikin syair itu punya visi. Walaupun nanti ketika Quran turun,
selesai semua visi-visi syiar itu. Karena itu dari segi bacaan Qur'annya pun itu sudah punya nilai saja yang tinggi melebihi syair. Jadi ketika orang Arab bikin syair pun sudah punya visi. Quran datang dengan visi yang melebihi semua itu. Karena kalamullah sifatnya. Makanya dari bacaannya pun nggak pernah dalam sejarah dituliskan dibaca dengan irama syair, tidak. Di Quran itu dahsyatnya begini. Kita kalau belajar dengan benar di tajwid itu akan keluar irama sendiri. Karena semua huruf Al-Quran yang kita baca keluar dari tempat keluarnya huruf di tubuh kita, makharijul huruf. Makanya akan ketahuan. Oh, ini saya sudes, ini saya rasid, ini saya sulit, ketahuan. Nah, tanpa harus kan ada sendiri. Makanya menjadi tidak enak ketika Quran dibaca menggunakan irama syair. Walaupun sudah ada iramanya. Ya, madid kan mufa'alatun fa'ilatun tala'al badru 'alaina. Zaman dulu sampai sekarang imam dua masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, nggak pernah baca Quran pakai irama itu. Saya belum pernah dengar selama tinggal di Arab ada imam besar baca ad-duha pakai irama itu. Wadduha wal-laili idza saja, nggak ada. Ya. Makanya yang anehnya yang bukan orang Arab jadi ikut-ikutan, padahal nggak usah gitu. Ya, langgangnya langgangan aja, nggak usah dibawa ke nuansa lokal, karena akan berbeda rasanya. Coba nanti besok di sini ada yang imamin Al-Fatihahnya pakai lagam khusus. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bubar. Enggak sama. Balik ke syair. Jadi di level syair saja itu harus sudah kuat jadi baik. Punya visi jadi qasidah, gabungan qasidah ini maka dia menjadi diwan namanya. Jadi kalau visi dikumpulkan dan dari visi itu punya program yang siap dieksekusi, maka dia menjadi diwan namanya. Ya, dan ulama kita dulu banyak bikin diwan karena pokok memahami Al-Quran dan Sunnah itu bahasa. Al-Imam Syafi'i betul pakarnya di bidang fikih. Selain beliau juga paham bidang kedokteran, tapi jangan salah, bahasanya kuat sekali. Bahkan spesial sebelum masuk ke bidang fikih itu mendalami bahasa dulu. Sampai kelak beliau punya diwan, dikenal Diwan Syafi'i. Diwan Al-Imam Syafi'i. Itu kumpulan visi-visi beliau. Kalau kita kaji itu. Nah, saya balik ke sini. Kenapa dinamakan Diwan Dakwah? Karena para pendiri kita itu dari mulai Abuya Muhammad Nasir itu, beliau tidak ingin sekedar mendirikan satu jamiah, persyarikatan. Ini bukan kumpulan, ya, bukan cuma tempat kumpul-kumpul, tapi satu tempat yang punya visi ke depan. Dan visinya bukan cuma satu, minimal kan dua dari sejak pendirian itu. Ada dakwah, ada pendidikan, ya kan? Nah, jadi ketika teman-teman ikut pelatihan da'i, ingin ikut pengajian di sini, jadi ketika masuk itu duduk dan dengar. Itu bukan sekedar Anda duduk, masuk dengar, tapi Anda sedang masuk ke tempat yang menyampaikan visi-visi masa depan. Jadi nggak ada orang masuk ke sini kecuali pemikirannya mesti visioner, mesti punya rencana-rencana ke depan. Dan itu bukan cuma satu dua. Kalau imam kita lihat tadi baca, tadi kan bacanya Quran surah 3 ada Imran kan, ayat 36 sampai 41 itu kan. Itu kan visinya Imran dengan istrinya Hannah. Ya kan? Imran itu kan satu masih nasab tuh, nanti nyambungnya ke Musa alaihissalam. Dan itu saudara tuh. Nanti nyambung ke Zakaria karena ayat 37-nya menginspirasi Nabi Zakaria, 38-nya kisah Nabi Zakaria dengan Yahya. Nah, Nabi Zakaria itu menikah dengan saudarinya Hannah, namanya Elyasobat, dikenal dengan Elizabeth. Ya, Hannah dengan Imran itu punya visi. Apa visinya? Kalau nanti anak kita terlahir, kita dedikasikan visinya untuk berdakwah, untuk ibadah saja kepada Allah. Dari kandungan itu disiapkan. Makanya kalau kita baca dari ayat 35, itu jelas visi dalam kandungan. Jadi maksud saya, kalau kita tarik ke spektrum terkecil, ini kan miniatur nih, cari ke terkecilnya, Anda kesini aja pulang, jangan bicara yang besar dulu. Keluarga bagaimana? Ya kan? Pribadi bagaimana? Sudah punya visi hidup belum? Ya. Ini kalau kita nyambungkan dengan kuat, tinggi sekali. Saya ambil contoh begini, nanti kita balik lagi ke Imran. Sekarang sholat apa yang telah kita tunaikan tadi? Subuh. Tahu nggak subuh itu apa?
Kita bangun saja sudah dituntut oleh Allah, visi hidup kamu itu apa hari ini? Subuh itu kan dari ketakwaan. Ya, apa itu asbah? Orang Arab tidak mengatakan kaifa asbahti ya akhi. Bukan hanya bertanya kabar. Kalau cuma tanya kabar, kaifa haluk ya akhi. Khalas. Kaifa haluk, apa kabar? Selesai. Asbah itu asalnya adalah sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Kegiatan yang sudah terukur itu asbah. Subuh itu sifat waktunya. Karena itu Quran menyifati dengan was-subhi idza tanaffas. Quran surah 81 di ayat yang ke-18 takbir itu was-subhi, dan aku bersumpah demi subuh. Maksudnya subuh itu apa? Bukan cuma waktu, tapi semua tata kelola kehidupan itu sudah tertata dari sejak subuh. Makanya idza tanaffas, bersamaan dengan nafas kita yang keluar itu alam sudah ditata. Matahari mulai mengeluarkan sinarnya. Karena itu tataan pertama disebut fajar. Sholatnya kan fajar, waktunya subuh kan. Kenapa fajar itu gambaran pancaran tataan pertama yang Allah berikan itu, ya, sehingga sinar mentari membelah kegelapan malam, tumbuhan pun beraktivitas, mulai mengeluarkan oksigen. Jadi seakan kita itu ditantang secara halus. Hei, ini yang tidak dihisab aja udah menata aktivitasnya. Matahari itu kan detail sekali. Dari mulai rotasinya, terbit tenggelamnya, menyinarinya, tertata rapi. Tumbuhan demikian. Masa yang nggak dihisab saja tertata hidupnya, saya, Anda, dan kita yang dihisab tidak tertata. Makanya kita itu dari bangun sudah dipanggil, seakan ditanya, apa rencana hidupmu di hari ini? Punya visi apa sampai pulang? Bersyukurnya sebagai muslim, kita itu lengkap kurikulumnya. Kalau kita mau bikin kurikulum lengkap, bahkan kalau perlu kata Allah, jangan cuma dari dunia ditariknya, dari akhirat tarik ke bawah. Itu visinya, ya, top down dari atas. Yang Quran surah 59 tuh, yang ayat yang ke-18, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi bagian dari ketakwaan kepada Allah itu punya visi hidup. Allah di situ tuh akhirat, bukan dunia. Ya. Karena itu sifatnya nakirah, nggak pakai ma'rifah, lihat sampai akhirat. Maksudnya begini, maaf, kan semua harapan kita itu ingin ke surga kan? Nah, visi antum itu surga yang mana? Karena Nabi itu kalau bicara surga ke sahabat, itu memberikan gambaran supaya punya visi mau surga yang mana. Kan pintunya 8, ya kan? Tertingginya Firdaus. Nah, antum ke surga itu mau masuk yang mana? Apa surga Aden? Surga Firdaus, ya kan? Jannatun Na'im, Darussalam. Dan 8 itu nanti visi diwujudkan dalam bentuk misi, jadilah amalan. Jadi ada 8 amal soleh yang pokok. Dari 8 itulah penentu surga kita saat pulang. Yang rajin puasa pintunya dari Ar-Rayyan. Yang rajin tahajud, babut tahajud. Ada babus sadaqah. Yang mengakumulasi tingkat tertinggi ada Jannatul Firdaus itu. Yang Quran surah 23 itu, ya kan? Ayat 1-9. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati sa'ilun, terus sampai ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ada orang-orang yang akan menjadi calon penghuni surga Firdaus sekarang sedang beraktivitas di bumi. Dia punya visi. Makanya mau dia jadi pedagang, pejabat, diplomat, jadi dai, dia menjaga visi Firdaus ini, dia turunkan ke bumi. Pedagang yang sholatnya khusyuk, pedagang yang nggak pernah bertindak yang aneh-aneh, yang nggak penting dia tinggalkan, yang penting dia lakukan. Contohnya siapa wujudnya? Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Nanti ada yang dikedudukan seperti Amr bin As, Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Ada yang di ilmu pengetahuan seperti Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah. Ada yang di tenaga. Visinya dengan tenaga, ya, karena ketika beliau adzan Bilal bin Rabah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Nabi langsung komen kan? Kalau Nabi komen kan kita tinggal like, share, and subscribe, nggak usah komen lagi, ya kan? Ya, kata Nabi apa? Aku mendengar telapak kakimu, terompahmu di surga. Ya, Bilal punya visi dengan adzannya masuk surga. Jadi saya tidak harus mengerjakan seperti Uthman. Itu kalau fikih adzan, fikih marbot lah kalau sekarang gitu ya, tata kelola masjid, itu mengeluarkan hadis itu semangat. Karena sepeninggal Nabi, Bilal ditawarkan jadi hakim agung, beliau tolak. Kan nggak punya visi akhirat. Ya. Ada lagi yang visinya menarik nih. Ya.
Itu nanti di hadis Muslim tuh, yang nomor hadis ke-13 14 itu. Seorang Arab Badui, Anda bayangkan, orang desa pegunungan zaman Nabi punya visi hidup. Jauh-jauh hanya untuk presentasi visinya ke Nabi. Tanya, "Ya Rasulullah, atau kama qala, 'allimni amalan basitan yadkhilul jannah." Tolong ajarkan pada aku amalan yang ringan aja, yang penting ke surga. Pintar kan? Modal dikit keuntungan pengen banyak kan? Pintar kan? Ya, tapi menarik. Apa jawab Nabi? Ya, kata Nabi, cukupkan dengan sholat fardu. Nggak perlu yang sunnah. Illa anta tawwa, kecuali kalau pengen nambah. Cukupkan dengan puasa fardu Ramadan, farada 'alaikas shiyam. Cukupkan dengan zakat. Illa anta tawwa, kecuali engkau pengen nambah. Apa kata orang itu? Ya Rasulullah, saya cukupkan nama yang fardu saja. Karena memang agak kesulitan, tinggalnya nomaden, pindah-pindah, alamnya lebih ekstrim dari hujan saat ini. Kalau malam tahajud, tenda terbang, ya kan? Mau puasa sunnah, sulit. Tiap hari aja makan belum tentu. Karena yang dicari kan makanan gurun. Maka beliau katakan, saya akan istiqamah dengan yang fardu dan menjaga diri dari perbuatan maksiat selama hidup. Fantalaqa, ketika dia pergi, Nabi langsung komen, aflaha in sadaqa, au dakhalal jannata in sadaqa. Kalau dia komitmen dengan janjinya itu, masuk surga. Yang ingin saya katakan, di era Nabi itu semua punya visi hidup. Maka subuh itu mulainya dari malam. Masih ingat nggak teman-teman sunnahnya kalau mau tidur malam itu? Kita istighfar dulu kan? Sebelum tidur kan? 70, 100 kali. Itu bukan istighfarnya yang dilihat 70, 100 kali itu. Bukan jumlahnya. Ya, jumlah banyak itu menunjukkan kesan melekat di hatinya. Itu poinnya. Karena zikir itu artinya sesuatu yang menautkan kita, kalau bahasa Quran itu dengan Allah. Sampai ingat, sampai tersambung, terkoneksi. Karena itu semua jenis amalan di Quran itu yang menyambungkan kita dengan Allah disebut zikir. Salat, zikir. Quran surah 20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata dzikir. Baca Quran. Quran itu zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Yang menghafal tuh, nanti ada tahsin, ada yang menghafal. Menghafal itu zikirnya 4 kali dari membaca. Karena zikirnya disebutkan 4 kali. Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidz. Antum habis salat barusan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ya kan? Antum berdoa itu zikir. Karena saat berdoa sedang mengoneksikan diri kita dengan Allah. Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawl. Konektivitas. Jadi dari malam itu kita sudah mengoneksikan diri kita dengan Allah. Ya Allah, saya evaluasi yang sebelumnya. Dalam sehari berapa kali jamaah? Salat jamaah itu lebih utama kan dari sendirian? Sudah tahu utama tapi masih sendirian. Ya. Ini sekarang banyak generasi pelupa Ustaz ya. Kalau lupa suka nggak ingat kan? Dan lupa itu pasangannya salah di Quran itu. Ya, biasanya kalau lupa suka salah. Dan problemnya bahasa Arabnya lupa itu nasia. Orangnya nasi. Makanan kita nasi kan ya. Rabbana la tu'akhirna in nasina au akhta. Akhta itu salah, nasi itu lupa. Kita itu sudah punya semua kerangka kurikulum hidup, sudah ada. Cuman prakteknya ini yang perlu dioptimalkan. Ya, berapa kali jamaah dalam sehari? Dari 5 itu. Sekarang dari jamaah itu berapa yang di masjid? Ya, karena jamaah itu sifatnya ada yang di masjid, ada yang tidak. Ya, urutkan. Ini masuk sini di hadis Muslim ya. Antum masuk masjid. Ya, atau sampai di wilayah masjid supaya yang di luar juga, oh saya nggak di dalam gitu kan? Ada fikihnya itu. Begitu antum sampai dengan niat ibadah, itu di hadis Muslim dapat pahala dituliskan 25. Itu belum ngapa-ngapain, baru sampai. Jarak 1 ke 2 ini 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Ya, dan paling sedikitnya 10. Itu yang dasarnya Quran surah 6 ayat 160 itu. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Salat disebut hasanah. Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Salat disebut hasanah. Jadi malam kita evaluasi.
Saya berapa kali jamaah, berapa kali sholat, cita-cita pengen surga Firdaus bersama Nabi, tingkat paling tinggi. Jamaah enggak, ke masjid enggak, sendirian terlambat, ya kan? Dai lagi. Ya, kan? Lihat, itu yang istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Nah, kalau di bahasa Arab tuh gini, kalau ada 25, 40, 70, 100, itu menunjukkan bilangan banyak yang sebetulnya fungsinya untuk melatih. Jadi ada yang real seperti tawaf 7 putaran, ada yang menunjukkan kiasan majaz. Kayak gini, jangan Ustaz Adian lah, ya. Pak Asep keliling Tambun, ya, keliling Tambun. Misal kita katakan pusing 7 keliling. Apakah pusingnya sampai 7 begitu? Bukan, saking pusingnya gitu. Ya, jadi kalau di bahasa Arab ada 40, 70, 100 itu ada yang real, ada yang sifatnya majaz. Istighfar 70 kali maksudnya berlatih sampai terkoneksi diri itu merasakan kesadaran khilaf kita. Sekali belum sadar biasa, 2 kali toleransi, 70 kali belum sadar, berapa kali lagi mesti istighfar? Itu maksudnya. Lalu setelah itu kan zona istighfar itu begini, vertikal, sholat, baca Quran. Antum di sini sudah berapa hari? Berapa hari, Ustaz? Dari Jumat? 3 hari. Udah berapa juz atau? Berapa juz baca Quran? Sayang antum yang jauh-jauh 28 provinsi. Di jalan dipakai apa? Karena dai itu beda. Dengan awam itu lain sifatnya. Dai itu dari mulai berangkat itu malaikat sudah mengepakkan sayapnya. Ya, kepak sayap malaikat tuh. Ya, udah mulai mengepak. Coba antum cek tuh. Di At-Tirmidzi ada, di Ibnu Majah ada, ya, hadisnya yang viral kan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu itu, ya kan? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilm. Ya? Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan allati fil bihar. Wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yurithu dirhaman wala dinar walakinnahum warathul ilma. Ya, famsikuhu bihadhil wafir. Itu sifatnya dai. Kan diselimuti ilmu dulu, datang kan untuk pembekalan. Jadi mulai dari berangkat datang. Ya, orang yang mau menuntut ilmu, apalagi yang mau menyampaikannya kembali, kan itu sifatnya 2. Yang mau belajar dengan jadi alim. Kan nggak mungkin dakwah tanpa ilmu. Ada mubaligh, ada dai, itu beda. Ya, mubaligh itu terima, sampaikan. Dai itu ada basic ilmunya. Makanya disebutnya ahsanul qaul. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Nah, da'a ilallah itu butuh nanti 2 pendekatan. 1 hikmah, 2 ilmu untuk mau'izah hasanah. Bekal 2 ini untuk wajadilhum billati hiya ahsan. Quran surah 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya istighfar iman. Setelah vertikal, dekati Allah supaya Allah memantapkan hati kita itu. Jadi kemana itu kalau dekat dengan Allah itu sudah. Antum nggak punya harta, nggak punya kedudukan, ya, nggak punya materi, tapi antum punya Allah. Ini yang kurang sekarang di hati orang Islam itu. Tauhidnya kurang mantap. Sehingga berapa banyak? Ya mohon maaf ya, luntur sifat dakwahnya karena materi. Kami bangun masjid beberapa tempat, saya nggak perlu sebut tempat lah, nanti kan direkam juga. Saya perhatikan di antara musibah yang terjadi itu bukan hanya perilaku-perilaku tangan yang menyimpang alam, tapi juga ada peran maksiat di dalamnya. Kami bikin pesantren di Banten. Saya baru sebut di sini lokasinya. Kita bor air, nggak keluar. Di mana saya bilang lokasinya? Situ. Apa masalahnya? Batu. Ya sudah, kita cari ayat di Quran yang menghambat air dari batu. Ketemu Al-Baqarah ayat 60. Kan? Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12. Maka tawasul dengan ayat itu. Konsepnya Quran surah 5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Bawa tongkat, panjatkan situ, minta sama Allah. Seperti engkau muliakan Musa dengan Quranmu ya Allah, dengan ayat ini maka mohon berikan ini air kan keluar dari sini ya Allah untuk berkhidmat, tempat ini wakaf untuk menyembahmu, untuk ibadah kepadamu, orang yang belajar untukmu. Ternyata persis ketika ditancapkan saya tinggal
kemudian mulai dibuang lagi, keluar air, kedalamannya 60 ke bawah. Nyata teman-teman, itu alam. Tapi tempat lain, saya nggak perlu sebut tempat, yang kemarin baru gempa lah, ya, ramai itu. Kita bangun masjid Ustaz di situ, desainnya desain orang sujud gitu. Kenapa kita buat sujud, nanti ada kisahnya belakangan. Boleh. Mau dapat, gempa lagi, skala kecil, patah lagi. Masuk lagi, gempa lagi, patah lagi. Berapa kali begitu tuh? Sebenarnya ini masalahnya bukan alam ini. Coba cek ada apa di tempatnya. Pada istighfar dulu semua, tobat dulu. Begitu pada tobat, pada istighfar kalau lebih baik, desain masjid itulah kemudian jadi desain orang sujud. Keluar airnya, Mas. Keluar akhirnya. Enggak dalam, keluar dan bersih. Sekarang bibitnya cukup bagus, bisa untuk minum orang sekitar. Kisaran itu. Dan di antara sekian yang ditata, tempat itu yang paling rapi sekarang dan lebih baik. Itulah istighfar. Nah, setelah istighfar, lihat vertikal zonanya, horizontal dengan keluarga. Antum sebagai anak sudah berbakti kepada orang tua dalam bentuk apa? Dengan apa antum banggakan orang tua antum di hari kiamat nanti? Kalau dunia, jangan bersaing dengan dunia, kecil itu. Ya, yang belum beriman pun bisa dapat Nobel. Jangan banggalah kalau begitu, biasa saja. Akhirat perjuangan kita, karena ini sementara. Antum dapat sesuatu ditinggalkan selesai. Ini dua dokter, ya kan? Banyak profesor dan sebagainya. Tapi kan di batu nisannya nggak dituliskan almarhum kan harapannya. Harapannya kan almarhum kan. Ya, dia tidak memilih dokternya, pengen pilih rahmat Allahnya. Karena yang mengantarkan seseorang pada kemuliaan di kuburnya bukan gelar dunianya, tapi rahmat Allah sampai ke surga. Nah, ke surga itu kalau bahasa Quran itu kan yang tampil ke kita bukan melonggang begitu saja. Ada kehormatan yang Allah ingin tunjukkan sebagai apresiasi misi yang tuntas di dunia. Ada apresiasinya. Kalau di dunia itu ada gelar kehormatan, di akhirat ada apresiasi kehormatan. Jadi ada anak yang diinginkan oleh Allah jangan masuk surga sebelum engkau gandeng bapak ibumu, keluarga besarmu. Quran surah 13 Al-Adl ayat 23 sampai 24. Antum hafalin dulu Qurannya ya. Tidak itu bisa nggak Ustaz bikin standar hafal Quran gitu? Karena basicnya kan Quran. Baru ke hadis. Saya kemarin kirimkan 2.500 paket tuh, ya, untuk pendidikan dai. Hafal Quran 30 juz dalam 30 hari itu. 2.500 kali 3, 7.500. Ini kita tambah Ustaz ya, ada berapa ya? Nanti koneksikan untuk dihafalkan itu. Tuh Allah sampaikan jelas, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ada satu keluarga besar masuk surga lewat surganya. Ternyata yang masuk itu anaknya. Dan diperintahkan oleh Allah gandeng bapakmu yang soleh itu. Ya, sifatnya soleh yang mewarisi. Itu detil terjemahan tafsir dari Quran surah ke-52 At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Di bapak ibunya soleh, tapi belum tentu hafal Quran. Cuma dia menyiapkan anaknya jadi penghafal. Bapaknya mungkin bukan dai, tapi dia siapkan anaknya jadi dai. Abbas itu paman Nabi radhiyallahu taala anhu menyambut ayat itu kan begitu. Saya boleh berdagang. Saya ke majlis Nabi mungkin sepekan sekali, ya kan? Tapi anak saya si kecil ini dia mesti melekat pada majlis Nabi, investasi akhirat saya. Makanya Abdullah kecil dititipkan di majlis Nabi, si sulungnya nanti Fudail namanya, nanti berkhidmat ke Nabi sampai wajan terakhir wudhu Nabi itu dibawakan oleh Fudail yang kelak Nabi wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kan di Al-Bukhari gitu kan? Nah, itu Abdullah kecil dititipkan di majlis Nabi dari kecil. Sampai ngejar-ngejar Nabi, membelai, dari mulai merangkak. Dibelai, didoakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Sampai cintanya kepada Nabi tinggi. Kalau antum dekatkan anak-anak dengan orang terbaik, maka itu yang pertama dicintainya. Itu yang jadi idolanya nanti. Saking mengidolakannya ke Nabi, pengen melihat di mana Nabi ada diikutin. Karena beliau bagian dari satunya Nabi, Nabi singgah tinggal di rumah Sayyidah Maimunah yang sekarang ada gate Nabi, langsung pengen di situ. Cuman pengen tahu bagaimana bangun malamnya Nabi. Jadi teman-teman, cara bangun dari tidur itu, nanti di Abu Daud nomor hadis 1367, itu yang meriwayatkan anak kecil yang usianya mungkin 4-5 tahun.
Kata beliau kan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min nawmihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari nawmi faqara'a khawatim surah Ali Imran. Ya, fadhahaba ila shilal mu'allaqa fatawadda. Lalu ikut di belakang Nabi salat. Adalah Nabi kalau bangun dari tidur duduk terlebih dahulu. Jadi bukan langsung baca doa. Ya. Dan doa bangun tidur itu kan yang meriwayatkan mantan preman. Kan? Di preman pensiun itu dari situ tuh. Mantan begal itu, namanya Jundub bin Junadah. Dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, Ghifar itu kota begal dulunya. Dan beliau diduetkan oleh Nabi dengan siapa? Mu'adz bin Jabal. Makanya dalam hadis setiap ada Mu'adz biasanya ada Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Al-Arba'in ngaji ya? Coba lihat nomor 18 itu. An Mu'adz bin Jabal wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atan hasanatan uha." Itu yang meriwayatkan mantan begal. Masuk Islam jadi dai. Bayangkan, dan punya visi hidup. Itu yang meriwayatkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Nah, cara bangunnya sebelum doa itu anak kecil 4-5 tahun. Anda bayangkan, anak usia 4-5 tahun udah punya visi. Ya. Jadi sebelum berdoa, ya kata beliau dari Nabi itu, tegak dulu, sadar dulu. Hilangkan bekas ngantuk. Sadar dulu. Jadi jangan baca doa dalam keadaan tak sadar. Ya? Mau bangun jam 3:30 kan? Kan pasang alarm dari jam 2 kan? 3 kali kan? Jam 2, 2:04, 2:30 kan? Ya kan? Alarm pertama matikan alarm kedua ya. Dan selanjutnya. Tapi kan kadang-kadang kita kayak itikaf gitu kan. Bangun-bangun jam 6 ya. Ya. Nah, itu sanadnya siapa? Anak kecil punya visi. Jadi sebagai anak apa visinya? Bangun, gandeng bapak ibumu yang soleh, keluargamu. Lalu semua malaikat diperintahkan berbaris di setiap pintu surga untuk menyambut mereka dan mengatakan salamun alaikum. Lihat kalimatnya ya, lihat ya. Bukan dengan bimalikum, bukan dengan bimansibikum, bukan dengan biulumikum. Salamun alaikum bima sabartum. Bima sabartum. Selamat bisa ada di tempat ini karena kesabaran Anda saat berjuang di dunia itu. Sabar. Sabar dalam berbakti pada orang tua. Sabar dalam mendidik anak-anak. Sabar dalam membina rumah tangga. Antum dai sabar dalam berjuang. Ya, kalau sudah sabar, lawan sabar itu ujian. Makanya kalau sedang punya banyak masalah kan kita bermohon pada Allah dengan kalimat sabar kan? Allahumma ya Allah ya sabar, ya sabar, ya sabar. Jadi minta itu sesuai keperluan. Jangan semua harus dibaca, walaupun nggak salah. Ya, Quran surah 17 ayat 110. Qulillaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Sebut nama Allah umum ya Allah doa. Tapi kalau butuh ilmu ya Allah ya alim. Butuh rizki ya Allah ya Razzaq. Ada masalah ya Allah ya sabar. Ya, kalau nggak ada masalah antum minta ya sabar ya dikasih masalah. Nah itu, setelah itu vertikal, horizontal, evaluasi, bikin kegiatan buat besok. Apa besok mau dilakukan? Sebagai seorang hamba, saya subuh akan jemaah di masjid A. Subuhnya jam sekian, siapkan jam sekian. Dan itu bagian dari iman. Karena orang beriman itu standarnya tahu waktu sholat. Zuhur jam berapa nanti? 12:15, 12:8. Jadi perbedaan pendapat di kalangan kumpul ini menunjukkan 28 provinsi ya. Baik. Standar orang beriman itu standarnya tahu waktu sholat. Ya, dari mana? Quran surah keempat ayat 103. Lihat ujungnya. Innas sholata kanat 'alal mu'minina. Pakai ala loh. Hati-hati. 'Alal mu'minina kitaban mawquta. Bahasa bebasnya begini. Bahasa bebasnya orang beriman itu tahu waktu sholat. Makanya panggilan sholat itu standar ujian iman. Itu Quran surah 8 ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat. Orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah ada konfirmasi getaran di hatinya. Kapan disebutkan nama Allah? Di 5 waktu. Dalam pergantian waktu sehari diperdengarkan di telinga. Telinga bahasa Arabnya udhun, jamaknya adzan. Ya, dari mulai pergantian subuh ke siang, siang ke sore, sore ke menjelang malam, ke malam 5 kali. Karena nanti ada subuh kata Nabi yang beriman, sorenya sudah kufur. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Maka diperdengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, tadi 439. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pasti kalau punya iman langsung ada konfirmasi ya Allah sudah ada. Itu ada.
Nah, itu kalau antum bangun dari tidur, Allahu Akbar, bangun, ya Allah sudah adzan. Langsung siap-siap. Itu iman standar. Standar iman. Tapi kalau antum tahu 439 subuh, antum siapkan dari jam 3 misalnya, itu iman kuat. Tapi kalau 49 dipanggil, baru bangun 9.34, itu iman bermasalah. Iman bermasalah. Di standar pertama dai itu tinggal lihat sholatnya. Ya, dan subuh jadi standarnya untuk semua itu, untuk semua. Subuh mau di mana? Zuhur di mana? Itu baru vertikal, horizontalnya. Ya akhi, antum jam 7 mau kerjakan apa? Jam 8 mau di mana? Ke kantor mau berangkat jam berapa? Ya, ke depannya lagi, antum pulang mau ngapain sekarang? Mau bikin apa? Udah mitigasi belum masyarakat antum tuh? Apa karakteristik di mereka? Apalagi sekarang kan udah ke Sya'ban ya, 6 Sya'ban. Ya, sebelumnya kan di Rajab. Kan dari 5 pendapat Isra Mi'raj itu salah satunya Al-Mansur Furi kan di Rajab ya. Dari 5 pendapat, ada yang Rabiul Awwal, ada yang kemudian di tahun ke-10, ada yang kemudian Al-Mansur Furi di Rajab. Saya terlepas dari perbedaan pendapat itu, kalau kita mengaji hadis tentang Isra, itu bukan cuma sekedar cerita untuk berangkat. Nabi itu kenapa diberangkatkan ke Masjidil Aqsa? Untuk memitigasi tempat-tempat wilayah-wilayah yang jadi bagian dakwah awal beliau. Jadi kenal, tahu. Makanya menugaskan ini si fulan ke sini, si fulan ke sini, wilayahnya akan begini. Diperkenalkan dulu. Baru dari situ diminawajkan. Kalau antum ngaji ke ayat ke hadis nomor 163-nya dari Anas bin Malik juga dan nyambung ke Abu Dzar Al-Ghifari, itu lebih dahsyat lagi. Saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Furija saqfu baiti bi Makkah, fa nazala Jibril alaihi salam fa faraja bi sadri, fa afraghaha bi ma'i Zamzam, fa jaa'a bi tastin mumtali'in hikmatan wa imanan, fa akhadha bi yadi." Baru Isra. Sebelum berangkat, atap rumahku ditembus. Turun Jibril alaihi salam. Lalu menembus dadaku, mengeluarkan yang kotor-kotor, dibersihkan hatiku itu dengan air Zamzam. Lalu diisikan hikmah dan iman. Dari sini kami mengeluarkan satu ijazah doa minum air Zamzam dari hadis ini. Antum boleh itu ya, kalau sedang umrah, haji atau dapat air Zamzam, pakai doa ini. Salah satu doanya, ya. Allahumma imla qalbi hikmatan wa imanan. Ini sanadnya tersambung ke hadis. Ya, Allahumma imla qalbi hikmatan wa imanan. Ini khusus untuk dai terutama. Dai. Apa visinya dari situ? Allah menginginkan sebelum Isra, sebelum berangkat, sebelum ke tempat dakwah, bersihkan hati dulu. Jadi ayat turun, praktek berjalan. Yang ayat turun kan ayat dakwah kan surah Al-Mudaththir kan? Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakab wa thiyabaka fatahhir wa rujza. Terus perhatikan, wa la tamnun tastakthir wa rabbika fasbir. Tamnun tastakthir kan bersih hati. Bukan cuma bersih fisik. Jangan engkau memberi untuk mendapatkan imbalan lebih banyak. Bagaimana mungkin bisa begitu kalau hatinya nggak bersih? Ya, dan itu nanti ada kaitan dengan sholat. Makanya ketika sholat hadiah Isra Mi'raj, kenapa akhir dari sholat salamnya nggak dijawab? Padahal hukum menjawab salam itu wajib kan? Ya kan? Quran surah 4 ayat 86. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Saya menyampaikan sunnah, Anda jawab salam. Cuman satu salam yang nggak dijawab, yaitu salam dalam sholat. Nggak ada saya pernah dengar imam jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Nggak dijawab kan? Apa spiritnya? Kalau sudah berkhidmat, baik itu ibadah kepada Allah, apalagi berkhidmat dalam konteks berdakwah, jangan selalu berharap ingin dibalas. Ikhlaskan semua lillah. Nah, kalau sudah bersih, pakai ilmu. Kumpulkan. Ilmu pertamanya akumulasi, jangan tanggung. Hikmah. Hikmah itu akumulasi pengetahuan yang membuat kita bijak dalam bertindak. Jadi tahu, nanti masyarakat yang begini, oh begini cara mengatasinya. Masyarakat yang seperti ini, cara masuknya seperti ini. Kalau antum masuk langsung keras, antum masuk langsung berlawanan, orang lari. Lari. Ya. Ini kita bisa melihat, oh ini masuknya begini. Ada seorang dai besar yang dulu pernah menjadi salah satu pimpinan Muhammadiyah. Oh itu luar biasa, dan beliau diantara yang meneruskan pakai sorban. Ya,
Dan itu nggak tahu orang kos di situ kalau itu adalah tokoh besar. Siapa coba? Hah? A.R. Fakhruddin, betul. Abdul Rauf Fakhruddin bertugas di Aceh. Begitu nyampe ke sana diminta mimpin yasinan. Sedangkan beliau biasanya kahfian. Malam Jumat kan ada yang yasinan, al-kahfian, baqarahan, an-nisaan, al-imranan kan, macam-macam kan. Minta bikin yasinan. Apakah menolak? Tidak. Oh baik katanya. Nah, insya Allah saya datang. Mereka tahu tokoh Muhammadiyah. Ya, begitu nyampe ke situ, ayo kita mulai baca Yasin. Bapak Ibu ingin tahu dengan artinya atau ingin baca saja? Karena udah lama baca belum tahu arti dan tafsir, pengen tahu artinya. Baik, kalau begitu kita baca ya. Baca sekali, kita baca terjemahannya, kita baca kemudian tafsirnya ya. Baik, akhirnya apa yang terjadi? Begitu dibacakan satu ayat terjemah tafsir, dua ayat terjemah tafsir. Akhirnya apa? Penduduk bukan hanya hafal Yasinnya, tapi juga hafal tafsir dan maknanya. Itulah hikmah. Hikmah dulu. Makanya suratnya Al-Mudaththir, bukan Al-Muzammil. Padahal terjemahannya sama-sama berselimut tuh. Nah, coba antum cari ya. Supaya nggak lompat-lompat, saya kembalikan lagi gitu ya. Tapi nanti PR saya itu satu dulu tuh. Kenapa 73-nya Al-Muzammil? Nabi mengatakan zammiluni zammiluni, tapi yang turun Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mud, itu ada hikmah itu. Ada hikmah. Nah, nanti setelah hikmah itu kuat, akumulasi ilmu, install iman. Karena iman itu untuk membedakan mana orang taat, ya, mana yang ilmunya tidak berkah dan menyimpang, cenderung pada maksiat. Karena ilmu sepintar apapun tanpa iman itu pasti merusak, pasti merusak. Pasti. Saya dari Amerika 2 bulan lalu. Saya riset, saya itu senang riset. Jadi kalau saya diundang, saya meriset. Lihat, jadi kita lihat dari mana masuk, di mana konfigurasinya dan seterusnya. Dari Boston ke New York sampai ke DC. Saya ambil singkat di DC aja lah, Washington DC. Saya datang ke National Mall, ya akses publik yang bisa dilihat. Amerika itu negara sistemik, by system. Tapi sistemnya itu terkoneksi luar biasa. Dan melekatkan mereka pada pengingat. Jadi desain National Mall-nya itu tengahnya ada Tugu Kemerdekaan, tarik garis lurus Capitol DPR-nya, lurus ke kirinya lagi itu White House. Dan ini Tugu Kemerdekaan dikelilingi oleh 50 states bendera yang merdeka di situ. Jadi DPR-nya seberdebat apapun di dalam, kalau keluar mereka ingat lagi kita harus bersatu, jangan pecah. Dari dalam White House, ya, POTUS-nya President of United States itu, presidennya, kalaupun ada kepentingan ketika keluar dia lihat lagi, oh ini harus untuk masyarakat keseluruhan, nyatu, lurus. Secara sistem bagus, makanya secara sistem itu koneksinya cepat. Tapi sistem itu tidak mampu mempersonifikasikan kebaikannya pada setiap orang. Jadi setiap orang bebas, mau mabuk silahkan, LGBT silahkan, mau bawa pistol silahkan, yang penting nggak ganggu sistem. Ya, di bawa pistol itu nggak ada masalah. Asal jangan nembak orang, gitu aja. Mabuk silahkan, ya asal dengan mabuk itu jangan merusak. Jadi kepribadinya itu rapuh dan pasti potensial merusak. Makanya kalau bosan di dalam, keluar merusaknya gitulah singkatnya kan. Dan di dalamnya pun rusak juga. Jangan antum kira itu ideal. Makanya cara berpikirnya bisa pintar, tapi karena nggak ada iman, repot. Terus saya bingung tuh kenapa belajar Islamnya pada kesana gitu. Kayak pulang-pulang konslet kan. Ya berpikirnya dia bingung, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Wah, itu pembuktian terbaik hadis Muslim hadis 11 itu. Ya kata Nabi, sayati alaikum unasun, akan datang pada kalian satu masa ada orang-orang yuhadditsunakum bima lam yafhamuhu wa bima lam tasma'u wa yasma'una aba'ukum iyyakum wa iyyahum. Akan datang orang-orang yang banyak ceramah, banyak bicara tentang agama yang bikin kalian kaget dan bingung. Jangankan kalian, orang dulu pun kalau dengar itu ikutan kaget dan bingung. Di Abu Jahal pun kalau dengar ikut kaget juga tuh. Wah, ada yang lebih dari saya gitu. Itu Abu Jahalnya itu mengakui perbedaan. Kita itu beda Muhammad, memang, ya kan? Cuman jangan sampai berselisih berdebat lah. Kan bawa pasukan tuh, bawa perwakilan delegasi. Udah gini aja, malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Tapi kalimat awalnya kita memang beda. Gitu. Ya kan? Orang sekarang semua agama sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Kayak enggak? Itu kan keyakinan baru itu kan? Itu keyakinan baru itu. Agama gado-gado namanya itu, campur aduk tuh. Semua sama, ya.
Tapi anehnya begini, kalau dia meninggal, orang ngaku muslim meninggal, katanya semua sama, tapi dibakar nggak mau tuh. Ya saya balikan tuh ya. Jadi kembali ke kita, desain kita itu. Dari sejak negara ini didirikan, bersyukurnya kita. Kan pembimbingnya para ulama. Abuya Muhammad Nasir itu bukan orang biasa, Perdana Menteri yang ulama. Kayak Haji Abu Salim, Mr. Kasman singa di meja, pendiri juga tuh. Cuma antum lihat lagi tuh. Belajar ke atas, tapi bukan cuma untuk dibaca, dengan sanadnya tuh dilihat untuk bisa dirasakan. Makanya ngaji hadis pakai sanad, bukan untuk dihafalkan, ulang bukan, buat belajar inspirasi bagaimana Umar bisa meriwayatkan, siapa dia sebelumnya. Kita juga begitu, antum punya sanad ke atas. Di tahun itu ada apa, kenapa tanggal sekian, ada apa yang terjadi, kenapa didirikan, visinya apa, orang ini siapa, kok bisa. Profesor Rashidi itu teman-teman, kuliahnya di Sorbonne, doktornya. Gurunya itu seorang orientalis nomor 1 di masanya, tapi nggak pernah terpengaruh. Justru beliau mengkritisi itu karena punya visi. Nah, kumpulan semua visi itu yang maksud tujuannya jelas itu disebut diwan. Tapi visi ini satu tujuannya, dakwah, bukan yang lain. Dakwah. Karena para pendiri ini menginginkan semua lisan yang keluar di orang-orang yang punya visi ini dan lisan-lisan yang terbaik. Dan di fusilat gitu kan, wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah. Dan kalau kumpul begini, sifat da'a ila Allah itu jadi khairul ummah. Jadi Ustaz antum sekarang tugasnya bagaimana membentuk khairul du'at dulu nih. Karena kalau khairul du'at berbentuk jadi khairul ummah. Ya, khairul ummah itu kan sebelum Ali Imran ayat 10 khairul ummah, asasnya itu khairul du'at ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, itu doa. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi mesti ada khairul du'at dulu baru menata khairul ummah. Gitu. Apa yang kita tak 3 nanti? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Babnya 3 itu aja. Itulah dewan dakwah. Ya. Dan dakwahnya bukan dakwah biasa. Karena yang lain pun ada dakwah juga. Dakwah itu bahasa Inggrisnya mission. Dibawa ke kita jadi misi. Pelakunya misionaris. Dakwah juga. Nanti perisetnya orientalis. Itu 2 tuh. Ya, orientalis itu ya pernikahan dengan bagian misionaris yang tidak dikehendaki sebetulnya, tapi jadi gitu. Nah, jadi pemikirannya pun melahirkan pemikiran yang aneh-aneh. Ya, perselingkuhan itu kan lahirnya jadi aneh gitu kan, pemikiran yang aneh akhirnya gitu. Ya, akhirnya jadi liberalisme, pluralisme, ya, sekularisme dan sebagainya. Saya pilih situ. Ya, saya kira di situ kita kuat tuh ya, dan tokohnya banyak sekali termasuk beliau. Kalau teman-teman turun ke situ, saya ini ngaji ini hatam setahun, dan saya bertemu tokoh-tokohnya. Di antara keunggulan di kuliah dakwah itu, kalau ada kita kaji pemikiran orientalis, fulan misalnya masih hidup orangnya, itu diundang langsung. Setelah selesai diajarkan, paling telat sebulan diundang. Ya. Jadi kayak yang di sini-sini itu yang murid-muridnya itu saya ketemu gurunya. Ya, saya ketemu tuh. Misalnya Jamal Al-Banna tuh yang dari Mesir itu kan. Sebenarnya itu kan anaknya Hasan Al-Banna. Cuma kemudian berangkat ke Inggris, ya itu pulang-pulang ada masalah, itu ketemu dengan kita dalam satu dialog. Bayangkan akhi, beliau itu asalnya hafal Quran dan hafal banyak hadis. Tapi ketika meninggalkan spirit keislaman terbaiknya, Quran pun tak ingin melekat dalam dirinya. Baca qul huwallah enggak tamat-tamat dalam semenit. Ketukar-tukar. Sampai kami banyak istighfar. Sehingga ketika berdialog, perhatikan lisan ini banyak belum diungkap. Lisan terakhirnya mengatakan. Lisan terakhirnya. Ya. Kalau antum bahasa kitanya lah ya, bisa konsisten dengan apa yang kamu lakukan. Karena kalau sudah masuk sulit untuk keluar. Untuk berubah itu nggak mudah. Ya, intinya kalau masuk ke ranah-ranah seperti itu nggak mudah. Jadi di misi saja dalam konteks dakwah itu ya di keyakinan yang lain kan kita menghormati lakum dinukum waliyadin. Yang ini saya katakan itu punya visi. Masa antum yang ada ayatnya tersanad tersambung kepada Allah, ada kurikulumnya dari Nabi, kenapa tidak kita keluarkan itu semua? Dan sifatnya Islamiyah. Islam. Jadi ada Islam, ada silmi, ada salam. Itu beda. Saya sampai jam berapa, Ustaz? Sampai jam berapa kita?
Oh, terserah. Sampai selesai. Jadwal sampai jam 7 ya. Kita sesuaikan ya, kita sesuaikan. Perhatikan, Islam itu frame-nya disebut din. Ya kan? Kama tadinu tudan. Kalau masuk ada konsekuensi. Itu namanya. Kama tadinu tudan itu kalau masuk ada konsekuensi. Ya kan? Kalau sudah kita buka frame-nya disebut din, dalilnya Quran surah 3 ayat 19. Inna dina indallahil. Kalau masuk ke pintu itu konsekuensinya mengerjakan semua yang ada di situ. Nah, ketentuan kurikulumnya disebut silmi namanya. Itu silmi. Jadi frame-nya Islam, masuk ke situ ada silmi. Makanya kalau sudah masuk tuh, masuknya harus yakin dulu, nggak boleh dipaksa, sehingga keluar dari hati. Begitu yakin, masuk. Jadi pekerjaan, kata kerja, verb, jadi amanah. Jamanya amanu. Maka turun Quran surah kedua ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi. Bukan fil Islam. Karena kalau sudah amanu, sudah Islam. Ya, masuk, kerjakan semua dengan kafah. Ujung kepala sampai ujung kaki. Karena itu kalau kita riset ayat di Quran, semua panduan berperilaku itu pakai iman. Bukan cuma bergerak. Kalau sudah masuk Islam itu teman-teman, masuk Islam kan pakai iman ya. Saya izin berdiri Ustaz untuk menegaskan ya. Masuk nih, kan pakai iman masuknya. Ya ayyuhalladzina amanu, masuk. Nah, ketika masuk, maka menjadi muslim. Muslim itu orang yang sudah masuk pintu Islam, masuk ke dalam pintunya kafah dengan menyeluruh. Nah, kafah itu ujung kepala sampai ujung kaki. Karena itu semua bagian tubuh kita kalau kita riset di Quran, itu bimbingannya bukan sekedar bergerak, pakai iman. Melihat nih, mata, fungsi mata. Itu sebelum disebutkan penglihatannya, imannya dulu. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Perhatikan kalimatnya. Muhammad SAW katakan pada semua pria-pria yang beriman, imannya dulu. Maka imannya akan membimbing matanya untuk memandang. Karena itu memandang dengan iman, nggak semua bisa dipandang. Jadi kalau orang nggak ada imannya atau kecil iman, bagi mereka biasa tampilan-tampilan itu, karena nggak ada iman. Ya, jadi pakaian terhormat itu bagi yang kurang iman atau yang tidak beriman, standarnya itu nggak ada standar. Yang penting pakai terhormat, mau aurat terbuka, mau tertutup sebagian, itu dipandang biasa karena nggak ada konfirmasi iman. Nah, iman itu akan membedakan. Begitu yang dilihat tak sesuai oleh imannya, ya ghuddu min absarihim, palingkan. Itulah namanya ghaddul basar. Nah, ghaddul basar itu nggak mungkin kecuali ada iman. Yang akhwat juga begitu. Wa qul lil mu'minat, katakan bagi perempuan yang beriman, imannya dulu. Ya ghadduna min absarihinna. Jadi bukan nggak boleh lihat. Silahkan, tapi ketika yang dilihat dikonfirmasi oleh iman, ini bermasalah, palingkan. Saya ke Jogja 2002 tuh. Ada ukhti, itu kita perempuan naik sepeda. Ya, mungkin nggak terlalu dalam membaca ayatnya. Jadi sepeda pinggir jalan raya Ustaz, nggak lihat ke depan begini, saya khawatir juga itu. Jalan gitu. Nah, nggak, silahkan lihat. Begitu yang dilihat ada masalah, palingkan. Tumpulan, lihat baligo, nggak bagus nih gambarnya, palingkan. Apalagi dai itu minimal tambah istighfar. Astagfirullah. Okay. Astagfirullah itu istighfar terus memperbaiki. Dan nggak boleh telat. Astagfirullah. Nggak benar nih. Nah, turun dari mata, turun ke lisan dulu, masa ke hati ya. Turun ke lisan dulu. Langsung ke hati ya ini. Dai loh tuh. Lisan dulu. Lisan, coba lihat lisan. Ya ayyuhalladzina amanu. Iman dulu. Quran surah 49 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraqu min qaum. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Berapa yang sudah merasa beriman dan mencela orang lain? Apalagi dai. Beda pendapat, nggak ada masalah, tapi jangan mencela. Yang dicela itu perbuatan, bukan orangnya. Berapa banyak menghukumi orang? Fir'aun, Fir'aunnya. Catat kalimat ini. Fir'aun, yang diperbaiki oleh Allah itu perbuatannya, dan nggak pernah dieksplorasi namanya. Karena boleh jadi ada nama serupa tapi berbuat yang tidak sama. Saya sering perhatikan kenapa senang mencela orangnya. Kalau ingin perbaiki perbuatannya, bukan mencela orangnya. Itulah dakwah. Itulah muslim.
Islam kerangkanya silmi, totalitasnya sampai ujung kaki. Kalau dari kepala sampai ujung kaki sudah berhasil, berubah nama antum jadi abdun, jamaknya ibadun. Wakatlah dengan Allah, dengan sifat kasihnya, dilindungi dengan rahmatnya. Rahmat Allah yang melindungi kita di dunia disebut dengan Rahman namanya. Kalimat ibad menyatu dengan Rahman jadi ibadur Rahman. Makanya ketika disebut ibadur Rahman, sifatnya langsung berjalan. Di surah Furqan itu, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Karena ada punya salam. Salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Nah, kalau Islam itu kita ingin berikan sifat untuk mengikutinya, saya dai dihiasi dengan pengetahuan, ujung kepala sampai ujung kaki terlatih dengan keimanan, berangkatnya dengan ketakwaan, dengan kemuliaan, dan dengan keyakinan. Makanya dulu orang tua kita memakaikan sarung. Sarung itu kan bahasa Arabnya izar tuh. Tapi kenapa jadi sarung? Ya, padahal kainnya, ya kita punya ahli sejarah kan, ya Ustaz Tiar, ya Tiar Al-Bakhtiar kan, ya padahal kainnya tuh bukan sarung dulu namanya tuh, ya apa namanya tuh? Jarit apa ya? Ada dua kan untuk perempuan dengan laki-laki kan beda. Kenapa sarung? Dari syara'an. Syara'an itu syariat, sarungan. Jadi ada komitmen untuk bersyariat kan. Berjalan. Bajunya takwa kan? Memang ada dua tuh, ada pendekatan yang jalur Cina pakai koko, ada pendekatan jalur Arab kan? Selalu begitu kan? Ya, Ustaznya, jalur Arab kan pakaian takwa. Dalilnya jelas, walibasul taqwa dzalika khair, pakaian takwa pokok. Di bajunya baju takwa berselimutkan syariat. Kalau sudah soleh, sudah baik, maka pakai kopiah. Padahal ini taj bahasa Arabnya, tapi panggilannya kopiah, dikata khufiah. Tunduk, malu, taat, takut kepada Allah. Jangan karena baru merasa hafal Quran tinggi. Jangan baru hafal satu hadis merasa paling hebat, baru paham satu mazhab merasa paling benar, yang lain salah semua. Hati-hati. Khufiah. Lalu melangkah dengan baqa dan yakin. Yakin karena Allah yang kekal pasti dijaga kita. Baqa dan yakin disingkat jadi bakyak. Dulu kan gitu kan, di pesantren pakai bakyak kan? Iya, itu ilmunya ilmu dari orang tua, bukan ilmu TikTok ya. Ya, bukan asal ketok gitu. Ada generasi lato-lato. Saya nggak tahu lato-lato Ustaz, saya betul-betul nggak tahu ya. Saya pulang dari Amerika pulang, bunyi apa? Saya ketemu anak saya, anak yang keempat, usianya 2 tahun kemarin, 2 tahun. Kemarin belum 2 tahun, 2 tahun kurang 2 bulan. Saya tanya, ada teh apa kabar? Buya bertanya-tanya. Apa lagi ini? Saya baru tinggal 10 hari sudah banyak yang aneh gitu. Saya lihat, oh masanya berubah. Lihat satu-satu. Oke. Pelan-pelan, deketin lagi, satuin lagi. Jadi itulah teman-teman, kalau kita jadikan sifat tambah ta, kalau diikuti tambah ya, Islamiyah. Dewan dakwah Islamiyah. Jadi sebelum antum menebar itu, ya mungkin 3 hari kita ingat lagi perilaku Islami apa yang belum maksimal. Ujung kepala sampai ujung kaki. Dan Islamiyah itu umum, tidak hanya untuk dai, kita semua Muslim itu harus Islami. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pakaian itu kan simbol, artifisial, formalitas. Tapi intinya kan dalam jiwa kita membimbing. Dan jangan salah menafsirkan, implementasi dari jiwa itu keluar. Itu jangan salah, nggak apa-apa kepalanya tak berjilbab, yang penting hatinya berjilbab. Konslet tuh. Salah pikir. Saya dulu Ustaz ada yang bertanya, Ustaz itu kan fungsi sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang liberal tuh dulu. Berarti kalau kita sudah mampu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar, nggak harus sholat lagi kan? Begitu cara berpikirnya. Mas, meninggalkan sholat itu termasuk perbuatan mungkar. Saya tinggal, udah. Berarti kalau Anda masih belum sholat, Anda belum mampu meninggalkan perbuatan mungkar gitu. Nah, ini kadang-kadang hal yang mesti kita senyumin, nggak usah terlalu banyak dalil gitu. Ya, mereka nggak belajar dalil, suruh minta kita pakai dalil, nggak nyambung, capek kita. Ya, di situ penting ada pembekalan. Dan petakan wilayahnya, Isra petakan. Dewan dakwah Islamiyah Ardun kita tuh di sini. Antum pulang petakan. Yang cuma datang tiba-tiba langsung ceramah, tidak. Berapa muslimnya di sini? Berapa non muslimnya? Penduduknya berapa? Karakteristiknya bagaimana? Itu yang Nabi langsung terapkan ketika kembali. Mu'adz diajak, Mu'adz, kamu ke Yaman ya. Kamu
kamu akan temukan karakteristiknya begini, 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 begini. Ada ahli kitabnya. Ini yang pertama kamu sampaikan, begini, begini, begini. Konfirmasi setelah itu. Angkatan awal kan begitu saja. Petakan. Setelah dipetakan, disiapkan, konfirmasikan, tanyakan ilmunya. Nanti dengan apa memutuskan macam-macam diskusi. Itu yang kita hidupkan lagi. Jadi kalau beliau mau merakit, kita merakit. Konstruksinya diperjelas dulu. Apa visinya? Merakitnya bagaimana? Aspeknya apa aja? Ini keimanannya, keilmuannya, intelektualnya, praktikalnya. Udah dibagi belum? Jangan semua bidangnya sama. Dai umum, tapi mesti ada di atasnya lagi nanti yang berbeda-beda. Siapa ahli fikihnya? Siapa tafsirnya? Siapa hadisnya? Siapa usul fikihnya? Qawaid fikihnya? Siapa di sejarahnya? Sehingga komplit nanti. Ketika antum minta fatwa ke atasnya nyambung. Saya kirimkan anak-anak kurang lebih di 5 negara. Ada yang di Saudi di 2 kampus, Madinah di Ummul Qura, ada yang di Turki di Akademi Imam Malik, ada yang di Al-Azhar, ada yang di Sudan. Kemarin saya kirim ke Tripoli, ke Libya 35 orang. Kampusnya kampus dakwah dan kampus terkuat di Quran dan ilmu Islam. Jadi mereka ke sana itu kalau belajar pakai sanad semua. Adzan aja pakai sanad. Adzan itu ada sanadnya. Ya. Ini kalau mau disinergikan boleh ya. Ada yang dengan kami juga di sini. Dan itu setara S1 juga nyambung ke kuliah dakwah Islamiyah. Jadi kita bina itu semua pakai sanad dari kitab, dari apa, Quran semua ya, sampai ke ilmu-ilmunya. Baru berangkat. Kalau sudah seperti itu, maka biarkan Allah yang mengangkat dalam kebaikan. Tinggal parameternya. Bagian terakhirnya, apa ukuran kesuksesan dakwah yang antum sampaikan? Sebagai suami di rumah, sebagai ayah terhadap anak, sebagai anak pada orang tua, sebagai antum pembina masyarakat dan pembimbingnya. Maka kalau antum ingin lihat ukurannya, pindahkan kata diwannya yang baru visi kepada kata majelis. Jamaahnya majalis. Maka turunlah Quran surah 58 ayat ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum, dan seterusnya ayat sampai nanti ke ujungnya saya akhirkan. Perhatikan baik-baik. Majlis itu apa? Majlis itu apa? Majlis itu isim makan, menunjuk tempat dari kata jalasa. Jalasa yajlisu jalsan wa jilsatan wa julusan fa huwa jalisun. Kemudian wadaka majlis. Jadi jalasa itu apa artinya? Bukan. Jalasa itu asalnya bukan duduk. Jalasa itu satu perpindahan dari tempat yang rendah ke tinggi. Lawannya disebut qa'ada, perpindahan dari tinggi ke rendah. Qa'ada yang udu, qu'udan. Qa'id, maq'ad. Pindah dari berdiri tinggi ke duduk. Nah, itu pindah dari tinggi ke rendah disebut qa'ada, sifatnya qu'ud. Karena itu orang yang nggak mampu sholat berdiri silahkan duduk. Dan di Quran nggak pernah disebut julusan, selalu qu'udan. Pertama kali kata qu'udan di Quran surah 4 ayat 103. Quran surah 3 dulu, ya ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan. Selalu qu'udan, nggak pernah julusan. Itulah dahsyatnya Quran. Diksinya pas. Karena bukan buatan manusia, kalamullah. Kalamullah. Tapi kalau berpindah dari rendah ke tinggi, itu pakai jalasa. Antum duduk di bawah, saya minta ke atas. Akhi, fadhal ijlis. Ya, akhi, silakan pindah ke tempat yang lebih tinggi. Duduk. Nah, sifatnya julus. Kemudian, maaf, tempatnya majlis. Jadi majlis itu bukan sekedar tempat. Tempat yang mampu mengangkat antum dari kondisi rendah ke tinggi. Kenapa tempat belajar ilmu disebut majlis? Ingin memberikan kesan, kalau mau belajar, jangan sembarangan datang ke tempat-tempat tertentu. Apalagi yang menurunkan, merendahkan status antum di hadapan Allah. Datang dari mulai awal dari rumah, kenal Allah, kok pulang-pulang jadi nggak kenal? Tadinya kenal Islam, tahu Islam, punya komitmen, kok pulang-pulang di semua agama sama? Bukan majlis namanya. Senyum boleh, tertawa boleh. Karena di hadis pun setidaknya ada 150 canda Nabi. Ada Nabi sampai tertawa, kelihatan bagian gerahnya. Ada 150 candanya. Hadis, nangis, boleh.
Betapa banyak Nabi menyampaikan sesuatu sahabat menangis. Boleh. Tapi jangan sampai tertawa dan tangisan membuat antum gak kenal Allah. Kehilangan identitas sebagai muslim. Santai boleh. Cari orang taat, orang soleh, dekatkan diri dengan Allah sehingga terangkat. Di Al-Arba'in nomor hadis nomor 2 itu kan, yang iman, Islam, ya kan, ihsan, kemudian tentang tanda-tanda kiamat. Kalau kita ngajinya pakai sanad, teman-teman, dimulai dari awal, tidak langsung ke inti, kita akan menemukan hikmah di situ. Ya, an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala 'alaina rajulun shadidu bayadhi thiyabi, shadidu sawadi sya'ri, la yura 'alaihi atharu as-safari wa la ya'rifu minna ahadun, fajalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ila fakhidayhi fa qala ya Muhammadun akhbirni 'anil Islam." Sampai akhir hadisnya. Perhatikan baik-baik. Ini A1 riwayatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu hidup bersama Nabi, wafat dikubur di samping Nabi, dan di akhirat bersama Rasulullah SAW insyaallah. Baina pakai ma dengan kata kerja, itu artinya santai. Bainama nahnu julusun, bukan qu'udun. Jadi ingin disampaikan, kami ini, kata Umar, kami ini info ke kita nih, karena kan hadisnya buat kita. Kami ini duduk-duduk santai aja nyari orang yang mampu mengangkat derajat kami. Tuh, cara bacanya begitu. Bukan bainama nahnu qu'udun, bainama nahnu julusun. Kami ini duduk santai aja nyari orang yang mampu mengangkat derajat kami di sisi Allah. Siapa di masa itu? Rasulullah. Ya, bukan cuma pintar, soleh. Kalau orang soleh itu candanya saja ada maknanya. Ya. Bicara santainya aja ada hikmahnya gitu. Dulu tipikalnya begitu. Makanya alumni-alumninya dimanapun berpijak jadi tempat itu. Antum kenal Amr bin As? Ayo kenal bilang. Amr bin As itu kan jalan dari Afrika Utara kan? Ekspedisi dari Afrika Utara, dari Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko sampai ke Syam. Sekarang 4 negara. Cuma 4 ya, awas jangan tambah-tambah. Syam itu cuma 4 kalau Yordania, Lebanon, Syria, Palestina. Jangan tambah-tambah. Ya. Nah, singgah terakhir di Syria. Makanya ada masjid nanti di situ ada Umawi, itu ada Amr bin As juga. Nah, yang menarik apa? Semua tempat yang dilewati terbuka keislamannya dan maju. Dan dahsyatnya sejak peristiwa itu Afrika Utara provinsi dari negara Islam pada masa itu. Ya, akhir provinsi. Pangdamnya, kan Pangdam itu kan? Pangdamnya itu namanya Tariq bin Ziyad. Gubernurnya Musa bin Nusair. Sekaliber pangdamnya Tariq bin Ziyad itu cuma diundang ke Iberia, Andalusia, Spanyol, Portugal saat ini untuk membantu di sana karena ada permintaan orang Suaka datang minta dibantu. Ya, ke sana berangkat bisa membuka kota itu jadi peradaban 7 abad yang sampai sekarang masih bisa dilihat. Pertanyaannya, pendidikan apa yang diperoleh pada masa itu? Tariq kan nggak pernah ketemu Nabi. Ya, Musa bin Nusair apa pernah ketemu Nabi? Tidak. Tapi mereka mendapatkan warisan kurikulum yang mereka teruskan. Makanya dalam Islam itu pakemnya udah jelas. Bagaimana mereka ngaji Quran? Ya, di tangan seorang Ahmad Dahlan ngaji Quran itu jadi Muhammadiyah. Surat Al-Ma'un jadi PKU, jadi rumah sakit, jadi panti yatim. Satu surat tuh. Ya, di tangan seorang Kiai Haji Hashim Asy'ari, hadis-hadis itu jadi sebuah jamiah. Di tangan seorang Abu Muhammad Nasir, bacaan-bacaan ayat dakwah, beberapa ayat aja itu jadi jamiah yang berkah sampai saat ini. Di tangan antum Quran jadi apa? Jangan cuma jadi pegangan dan biasa. Karena itu kurikulum hidup kita. Hadis jadi apa? Quran apa coba? Ayatnya sama dulu sampai sekarang. Hadisnya jangan bilang antum nggak dapat. Generasi kita ini itu generasi yang paling gampang mendapatkan akses semua itu. Dulu nyari-nyari itu. Imam Al-Bukhari itu bikin Sahih Al-Bukhari itu 16 tahun akhir. 97 kitab, 97 topik di dalamnya itu 16 tahun. Jalan sana sini untuk mengumpulkan demi antum itu. Dan itu nggak mudah. Standarnya ketat. Pernah datang ke satu tempat, ada satu hadis yang nggak ada kecuali orang itu saja. Begitu datang ke situ, ya orangnya sedang bermain dengan binatang. Ada yang bilang keledai, ada yang bilang ayam. Ya,
Kayak mau ngasih makan, begitu hewannya datang kan dikasih makan. Maka Imam Al-Bukhari jauh-jauh ke situ, balik lagi. Ditanya oleh tetangga, kenapa balik lagi Syekh? Itu pada hewan aja udah nipu, bagaimana dengan hadis Nabi? Pada hewan saja sudah nggak jujur, bagaimana dengan hadis Nabi? Itulah Isra, kebersihan hati itu. Hewan. Sekarang kita dapatkan akses kitab yang lengkap, Al-Jami'. Ini yang bisa saya susun secara komprehensif. Al-Musnad, semua tersambung sanadnya ke Nabi. Al-Mukhtasar, ini saya bikin yang simple supaya mudah didapatkan, dihafalkan, dipraktekkan, dipahami. Min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah kegiatan Nabi, agenda kegiatan Nabi. Wasunanihi, dan sunnahnya. Ada hadis, ada sunnah. Hadis semua yang melekat pada Nabi. Kalau jadi kurikulum yang diikuti sunnah, jelas kan? Wa ayyamihi, dan kegiatan hariannya 24 jam diurutkan oleh beliau. Diurutkannya 97 topik dan jenius Imam Al-Bukhari. Pertama, menyusun. Kenapa harus ikut ini? Apa legalitasnya Nabi? Dibuat kitab Bad'ul Wahyi untuk menunjukkan legalitas beliau sebagai seorang Nabi. Setelah itu Kitabul Iman. Kalau iman sudah kuat, Kitabul Ilmi. Nah, iman dan ilmu itu yang menjadikan kita punya majlis. Makanya kalau antum datang ke satu majlis, disebut majlis, standarnya 2. Imannya menguat, ilmunya meningkat. Kembali ke ayat Quran surah 58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kenapa utul ilma di situ? Diberikan ilmu, bukan kita yang dapat ilmu. Lihat diksi Quran itu detail sekali. Karena beda ilmu pencarian dengan ilmu yang didapatkan lewat iman. Di antum kalau ngajinya pakai iman akan dibimbing Allah, dapat hikmah nanti. Jadi nggak ada pertanyaan begini. Kenapa ya? Warisan itu harus 1:2, nggak 1:1. Ini tidak selaras dengan gender. Nah, itu ngajinya nggak pakai iman. Cuma pakai otak, pakai ilmu. Sedangkan akal itu yang menyusun konsumsi otak, itu punya keterbatasan. Nah, kalau terbatas, maka tunduk dulu pakai iman pemahamannya. Baru setelah iman, hikmah datang untuk menjelaskan. Jadi kalau nggak pakai iman, nggak akan dapat hikmah. Yu'til hikmata mai yasha, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Hikmah yang bimbing nanti. Hikmah itu pemberian, anugerah. Gitu. Kalau enggak nanti sembarangan berpikirnya. Antum punya mata, memandang terbatas, semakin jauh tak terlihat. Antum punya telinga, mendengar terbatas. Frekuensi tertentu rendah di bawah 20 nggak dengar, di atas 20.000 nggak bisa dengar, terbatas. Antum pendengaran terbatas, penglihatan terbatas. Kenapa akal nggak mau terbatas? Nggak semua yang antum bisa lihat bisa antum rasionalisasikan. Bukan nggak masuk akal, akal antum terbatas. Kalau sudah tak mampu memahami dengan akal, pakai iman, tunduk dulu baru dibimbing. Ini kenapa 2:1? Karena peran laki-laki begini. Jadi 2 itu kembali kepada istrinya, yang 1 lagi dipakai untuk mencari nafkah, balik lagi pada keluarganya. Konsepnya dipakai, bukan hanya berebut harta warisan. Makanya orang-orang yang nggak pakai iman nanti ujungnya rebutan. Dan orang rebutan itu kan sering kepleset, ya kan? Ada olinya, ada apa aja, udah naik jatuh lagi, ribut di bawah, sakit kan? Itu problemnya. Sekarang kita butuh iman, akhirnya. Cari majlis-majlis yang bisa menguatkan iman kita, mendekatkan kepada Allah, membuat kita senang sholat, senang tahajud. Cari ustadz-ustadz yang kalau bahasa nabinya khiyar ibadillah, hamba-hamba Allah yang baik itu. Antum melihat saja, lihat orang itu sudah ingat dengan Allah, ingat sholat, ingat tahajud, ingat taubat. Baik, cari orang begitu. Kelihatan kok, kelihatan. Dulu Pak D saya bilang, saya tanyakan, wah kenapa sih Fulan pendapatnya begitu? Saya masih kecil. Nah, saya lihat ada liberal-liberal dan sebagainya gitu kan, dan sebagian juga ditokohkan. Saya lihat kenapa harus begitu? Paman saya sederhana bilangnya, dari wajahnya dia kelihatan, dari wajah udah kelihatan. Gitu. Jadi manusia itu dari tatapannya udah terlihat. Itu dalam sekali. Mana yang orientasi hidupnya materi, mana yang duniawi, mana yang kedudukan, mana yang lillah. Antum punya Allah, kita punya Allah. Nah ini harus di-charge. Koneksi kita dengan Allah itu iman kita. Dan iman itu koneksinya charge-nya amal soleh. Makanya konstruksi di Quran itu iman amal soleh, iman amal soleh. Wal 'asr innal insana lafi illa alladziina wa. Jadi kalau ingin mencas iman, itu amal soleh. Nah latihannya itu majlis ilmu di fikih. Kenapa disebut majlis? Supaya ngangkat antum naik lebih tinggi, lebih banyak sholatnya lagi, banyak baca Qurannya lagi. Itu majlis. Kalau antum ngaji baca Quran jadi malas.
sholat jadi nggak rutin, jadi nggak rajin, ya itu bukan majlis namanya. Antum ketika jadi dai di sini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dewan dakwah jadi majlis. Al majlisul a'la. Kalau ada majlis-majlis maka ini yang a'la. Antum tuh contoh. Jadi kalau ada yang jujur, antum yang paling jujur. Ada yang sabar, antum yang paling sabar. Saya dari SD itu tahu betul kualitas dai-nya dewan dakwah. Karena kakak ibu saya itu, paman saya itu termasuk yang dipercaya untuk mensupport. Jadi saya tahu kapan yang datang siapa. Ikhlasnya Allah, saya lihat wajahnya dia datang itu. Tawadhu. Pakaiannya sederhana. Datangnya dengan penuh keikhlasan. Ngobrolnya teduh gitu. Jadi kita tuh enak menerimanya itu. Ada yang retorikanya hebat seperti ya Allah yarham kayak Haji Husain Umar. Retorikanya hebat, menggelogar. Tapi saat ngobrol tuh Masya Allah, auranya kerasa gitu. Ya. Makanya mereka sukses tuh. Dengan diam teman-teman, dengan diam masyarakat tuh bisa ngaji. Ya. Masjidnya kokoh. Makanya orang, Buya Muhammad Nasir itu udah lihat tanda tangannya selesai. Timur Tengah mengakui semua. Siapa yang menggerakkan mereka semua itu supaya bisa demikian? Iman itu yang terkoneksikan dengan Allah. Jadi bangun dulu ketaatan sehingga orang lihat antum itu sudah senang. Dengar kalimatnya sudah teduh. Hikmah berjalan, baru kemudian ilmu mengiringi. Makanya kalau iman sudah ada, Allah berikan ilmu, yang kasih Allah. Nah kalau Allah sudah ngasih ilmu, pasti baik. Pasti baik. Di standar-standar itu kadang-kadang terlampaui. Ya, misalnya yang Al-Mudaththir itu kan standar dai-dai itu. Kalau sudah ibadahnya rajin, ilmu diisi itu dengan sendirinya tuh. Gak ada orang ngisi pikirannya amplop. Saya pun kesini jangan dikasih Ustaz. Saya keluarga, gak ada keluarga datang dikasih amplop. Tolong panitia jangan kasih apa-apa ya. Gak boleh. Itu, saya menjaga diri betul. Karena nikah kemanapun saya coba jaga diri dengan baik, insya Allah. Bukan masalah ini kan sederhana. Saya sedang bertugas. Jangan kurangi pahala saya pulang gitu. Ya, jangan kurangi itu. Saya kan dihisab juga gitu. Ya, biarkan Allah yang mencukupi. Saya punya Allah, antum. Saya punya Allah. Antum punya apa? Saya punya Allah. Saya dari kepala sampai ujung kaki nggak beli saya. Ya Allah kasih, baju Allah kasih. Makanya saya pakai pertama untuk dakwah. Sampai ke ujung kaki. Ini kacamata nih nggak tahu setiap ada model baru datang kiriman. Saya punya Allah. Nah itu yang kita harus tanamkan. Kita punya Allah. Jangan takut untuk berangkat bawa garam. Masih untung ada garam. Dulu orang dikirim nggak ada apa-apa. Berangkat. Saya tahu betul itu berangkat tuh nggak ada apa-apa. Cuman pesan yang tuh punya Allah ya berangkat ya. Allah yang telah katakan awal itu. Saya tahu betul saya. Ayo Bismillah berangkat. Wah pas pulang tuh ya jamaah persis itu kayak kadar-kadar Nabi doa Arqam itu pulang. Dulu begitu. Nah, kita harus tancapkan itu tuh. Setelah itu antum ngaji, belajar tentang madhab, belajar tentang dalamin betul supaya kita bisa berikan hikmah, ya kan? Kita berimam di belakang orang kunut, amin kan? Karena tahu hukum. Allahumma hdina fiman hadait, amin. Gak usah malu-malu. Dan jangan salah, Allahumma hdina fiman hadait bid'ah. Repot nanti. Kan saya Ibnu Shalih Al-Utsaimin kan begitu. Beliau kan Hambali, nggak kunut kan? Tapi fatwanya apa? Di belakang orang kunut, amin kan? Antum kunut, di belakang orang nggak kunut, nggak usah sujud sahwi. Nggak usah sujud sahwi, ikut. Innamal jumi'al imamu liyutamma bihi. Imam itu jadikan jadi pemimpin, ikut. Nah, sekarang beliau imam di dewan dakwah, ikut. Jangan beliaunya sujud, antum rukuk. Paham nggak antum? Ya, apalagi masbuk. Antum boleh, Mas Asep, Mas Holis, Mas Tejo, nggak ada masalah. Tapi jangan masbuk. Ya kan? Orang udah kemana, antum masih di sini. Ya, berpikirnya jauh. Orang udah ke bulan, udah kemana. Saya kasih hadis Nabi lah. Terakhir. Ada satu hadis yang saya riset sekarang. Bukan satu sebenarnya, satu kesatuan tentang kondisi akhir zaman. Nanti kalau sudah selesai boleh kita share Ustaz. Dan itu 100% realitasnya sampai kekinian. Contoh, kalau Rasulullah SAW, saya langsung saja, tidak ke sana supaya lebih cepat. La taqumus sa'atu. Menjelang-jelang masa ke akhir zaman itu. Akhir zaman itu dibagi 3 di kajiannya ya. Jadi antum tuh dai akhir zaman ya. Jadi akhir zaman itu ada pembuka zaman, pertengahan zaman, penutup zaman. Akhir zaman, pembuka zaman itu dengan diangkatnya Nabi SAW jadi Rasul. Jadi dengan nubuat beliau jadi Nabi, jadi Rasul, itu beliau disebut penutup para Nabi. Khatimul Anbiya wal
mursalin. Maka tandanya zaman dibuka bagian akhir. Makanya ketika surah Al-Qamar turun, kalimatnya jelas pembukanya. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal, kiamat telah dekat. Jadi sinetron kan? Bayar royalti itu ya. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Ketika bulan telah mulai terbelah, maka dimulailah masa akhir kehidupan. Itu pembukanya. Nabi mewariskan kurikulum sampai nanti ke pertengahan. Nah, kita ini dalam riset saya itu ada di fase tengah pembuka. Nanti puncak pembukanya itu ada di 2030. Makanya nanti semua hampir di dunia ini visinya 2030 semua. Saudi dengan neomnya, banyak perubahan sekarang. Rusia dengan bridge-nya, ya. Kemudian China dengan One Belt-nya itu kebijakan. Semua ke situ. Antum sudah kemana? Jadi harusnya thinking globally. Kita berpikirnya itu udah global, udah keluar. Tarik ke sini. Karena nanti riset-riset di dunia ini rata-rata menunjukkan itu terbesarnya itu pusatnya akan ke sini, ke Indonesia. Sekarang kajian Islam itu banyak di Indonesia. Saya keliling-keliling, nanti saya hari Sabtu ke Jepang. Kita bikin sekolah di Jepang untuk meneruskan itu. Nah, itu hampir di beberapa daerah kita koneksikan, setidaknya kita punya relasi 19 negara, kita kaji itu harapan semua ke sini, Indonesia. Jadi kita harus mulai berpikir lebih luas, bukan cuma wilayah Nusantara, Indonesia. Ya. Berpikir lebih keluar, lihat dunianya bergerak kemana. Kan undang-undang kita juga mengamanatkan sebagai masyarakat global, ya. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Dunia loh, bukan hanya di Indonesia. Jadi kita itu bagian dari masyarakat global. Berpikirnya lebih luas. Apa risalah yang akan kita bentuk? Karena apa yang terjadi di luar akan berpengaruh ke sini. Sekarang di luar bikin sistem, ditarik secara global dunia, Indonesia ikut. Akhirnya antum mikirin juga kan? Yang punya masalah di luar, yang mikirin kita di sini, ya kan? Ini muncul apa hukumnya bank konvensional, apa hukumnya uang kertas, apa hukumnya ini dan itu baru satu aspek keuangan, belum sistem yang lain. Kata Nabi, taqarrubuz zaman, akan muncul tandanya waktu mulai cepat. Di hadis lain, setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak kilatan api, cepat. Kayaknya baru kemarin pun datang ke sini kan, sekarang udah hari terakhir kan, ya kan? Cepat sekali. Nih. Taqarrubul aswaq, terjadi percepatan digitalisasi sehingga pasar mudah diakses. Dulu ibu-ibu berangkat pakai motor, pakai mobil, berangkat, datang, bikin, sekarang klik handphone datang. Eranya sekarang kan. Tapi saat yang bersamaan di tantangan kita, tantasyirul fitan, kompleksitas dakwahnya itu lebih kuat karena akumulasi fitnah telah terjadi. Fitnah itu banyak nanti ruangnya. Dari mulai polarisasi, hoax, kemudian manipulasi macam-macam, dan lingkupannya lebih kuat lagi. Di kedudukan, saat ada pertentangan di antara para sahabat itu kan karena perbedaan, itu pun dengan iman selesaikannya. Itu kan disebut fitnah kubra kan? Okay? Dan yantashirul kadzib itu lebih luas lagi, sisi sosial, bahkan sisi keyakinan. Kelihatan seperti benar padahal salah, salah padahal benar dan sebagainya. Dan di situ Nabi mengatakan, masih ingat tentang hadis ghuraba? Ya al-islamu ghariban, ya kan? Nah, saya udah ghariban fatuba lil ghuraba itu bukan untuk jadi nasyid aja. Ghuraba gitu. Bukan hanya untuk nasyid, itu mengingatkan pada diri kita. Ada masa-masa yang mungkin ada di masa demikian, itu maksudnya bukan terasing, bukan mengasingkan diri pergi ke hutan kemana, bukan. Maksudnya adalah di mana ketika kita akan praktekkan kayak orang asing gitu. Ya, itu artinya tantangan dakwahnya lebih kompleks. Makanya kayak Ja'amah Dahlan itu pegang bara, dituliskan. Maksudnya tuliskan, ya Dahlan, sekarang di eramu berdakwah seperti memegang bara. Ya, tidak mudah untuk melakukan itu. Nah, sekarang baranya sudah tersulut dengan api. Sudah banyak. Karena itu silakan rumuskan. Saya ikut membersamai dari apa yang bisa saya lakukan dan niatkan dengan tulus dalam 3 hal. Satu, membawa kebanggaan di hadapan Allah untuk semua kita. Yang kedua, membangun negeri tercinta sebagai amanah yang Allah berikan kepada kita. Karena negeri ini dasarnya ketuhanan yang Maha Esa. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka dari situ nanti turun Pancasila. Sila satunya apa? Ketuhanan yang Maha. Nah, ketuhanan Maha Esa ini dasar negara. Buka pasal 29. Pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ini bukan negara agama, tapi landasan berbangsa bernegaranya pakai spirit agama. Jelas? Nah, turunannya pasal 29 ayat 2.
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut ajaran agama dan kepercayaannya itu. Jadi sekarang kita sedang ibadah yang dilindungi undang-undang. Karena taklim bagian dari ibadah. Masuklah ke ranah pendidikan, spirit agama di bawah. Coba buka undang-undang Sisdiknas tuh. Yang misalnya yang tahun 2003 itu nomor 20. Pasal menimbang yang bagian B-nya. Saya hafal karena saya riset. Waktu kemarin mau ada perubahan-perubahan itu saya langsung lihat di jalurnya kemana. Yang mau tertutup aja nanti itu ya. Tuh. Karena ini ada yang luar biasa itu. Tapi jangan salah, di pasal menimbang yang poin B-nya itu jelas. Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengamanatkan pada pemerintah untuk mengusahakan satu sistem pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi negara kita menginginkan sebelum pintar tuh iman takwa dulu. Gitu. Itu nomor 1. Dan itu sekarang terkikis. Karena yang diinginkan tuh yang baik dulu sebelum pintar. Sekarang dibalik, pintar dulu, baiknya belakangan. Makanya merusak banyak, ahli hukum dihukum. Oke? Ya kan? Padahal pintar-pintar kan? Ya, pemikir juga pada tersesat jalan. Ya kan? Coba lihat tuh cara berpikir dia dan sebagainya. Nggak membangun konstruksi. Yang kurang bukan yang pintar, bukan yang kaya, bukan yang tinggi, yang beriman dan bertakwa. Maka itu risalah kita, risalah saya, Anda, untuk kita semua. Pulang ke rumah, bangun keluarga yang bertakwa. Tingkatkan iman, jaga aja. Sebentar kok sampai meninggal. Hatta ya kan? Yakin, sampai meninggal, tenang aja. Capek itu biasa. Orang kerja dunia dia capek, masa antum akhirat kamu capek? Tenang ya, tenang. Ada waktunya istirahat, tenang. Tunggu, meninggal datang, alhamdulillah, selesai. Mau meninggal hari ini? Itu ketawa. Kita terus siap, kapan aja kematian itu yang didambakan. Masya Allah, meninggal, ketemu Allah. Ketemu Allah. Ketemu Allah. Ya ayyatuhan nafsul irji'i ila radiyata. Ketemu Allah. Masa gak kangen sama Allah? Itu gak kangen. Kenapa gak kangen? Kangen kita sama Allah. Gak pernah kita lihat kan. Antum ketemu anak aja 10 tahun berpisah, kangen. Gak pernah lihat, gak pernah itu. Anak kangen sama ibu, dikasihi, dirawat. Kita ini dirawat sama Allah. Dari gak ada jadi ada, dirawat, dipenuhi kebutuhan. Salah dimaafin, dosa diampuni. Banyak maksiat masih dimaafkan. Masa gak kangen? Kangen kita. Oke, persiapkan. Enggak, rasa itu mesti hadir gitu. Rasa itu mesti ada. Sehingga hidup dan mati itu biasa bagi kita. Itu biasa. Antum sudah ada belum melekat pada jiwa itu? Ya, saya kalau tatap dai-dai dulu tuh itu ada. Saya tuh maaf ya, saya memori itu. Jadi ngelihat orang-orang dulu tuh masya Allah gitu. Jadi bukan cuma siap hidup ya, bukan cuma siap hidup. Ya mereka juga siap pulang, siap pulang. Ya, orang pertama, orang yang akhir-akhir lah, terakhir yang ketemu saya yang masih saya bisa jenguk tuh. Dan hari ini saya sedih juga. Saya mau berangkat tadi saya bilang istri saya, ya Bunda Kiai Yafi meninggal. Kiai Ali Yafi meninggal dunia. Ya, usianya udah cukup sepuh tuh, diantara yang paling tawadhu dan lisannya baik. Demi Allah lisannya baik, baik lembut, baik. Kayak Sahal, baik lisannya, luar biasa beliau. Yang saya sesali saya mau berangkat ke luar negeri, luar daerah. Saya ketemu Ustaz Muhammad Hidayat, antara muridnya, Roslia. Ustaz mohon kalau pulang sempatkan dulu ya, karena beliau sudah sepuh. Saya bilang insya Allah. Qadar Allah disampaikan, minta doa ke rumah sakit. Qadar Allah nggak sempat gitu. Ada kesempatan datang itu karena semua terlanjut kegiatan. Tiba-tiba datang tadi pagi sampai di jalan saya masih kayak orang baik. Tapi kalau teman-teman riset, coba ya perhatikan ya, walaupun meninggal itu sesuai ajal. Selalu ada orang baik dan saleh pulang sebelum Ramadan. Rajab Sya'ban, Rajab Sya'ban. Saya itu selalu diam gitu. Sejak saya datang ke Indonesia, selalu begitu. Sesuai ajal. Saya berpikir mungkin ini nggak perlu Ramadan lagi untuk memperbaiki diri karena sudah baik. Kita masih memerlukan itu. Karena itu saya mohon teman-teman, ya coba balikan lagi, perbaiki lagi niatnya. Itu yang pertama. Karena bab niat itu bab paling awal. Innamal a'malu bin. Ya, setelah itu saya mohon izin Ustaz, tidak bermaksud mengajari gitu ya. Karena kita kan patokannya Islamiyah, Majlisil A'la, di Da'watul Islamiyah. Okay? Islam itu kan jelas, Quran, Sunnah. Ya kan?
Konstruksinya ikut belakangan, ijma, qiyas dan sebagainya. Quran diturunkan. Silakan menghafal, membaca awal sampai akhir. Tapi ketika antum bertugas, bikin kurikulum. Antum di bidang apa? Turunkan ayatnya, bikin kurikulum. Si antum nih yang berdagang, kenapa nggak keluarkan ayat-ayat bisnis? Pelajari. Jadi ada saudagar, travelnya apa bedanya tuh? Travel Dewan Dakwah dengan yang lain, bedanya apa? Kalau cuma memberangkatkan banyak travel lain juga. Ini apa bedanya? Apa yang dijelaskan? Apa yang diberikan di sini? Lalu hadisnya apa? Kurikulum dikeluarkan. Oh ini ada di Al-Jami, Kitabul Buyu', lekatkan sini. Untuk yang pelajar, Stadium Muhammad Nasir, saya mau tanya antum, udah pernah belum yang di pelajar-pelajar yang masih di kampus-kampus, pernah nggak mengeluarkan ayat-ayat ilmu dalam Quran? Hadis-hadis tentang ilmu Kitabul ini, pernah nggak keluarkan? Itu nggak ada satupun belajar melalui jalur itu, kecuali jadi orang terhebat di zamannya. Mau bidang ilmu, mau bidang umum, bidang agama. Kalau agama jadi pakar sejati, kalau ilmu umum pun pembangun prekayasa yang kuat dengan iman. Rata-rata hafal Quran itu nemuin kimia Jabir bin Hayyan, nemu rekayasa untuk ini prototipe pesawat terbang Ibnu Firnas, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, Al-Battani dan sebagainya. Dasarnya iman. Maka keluarkan bidangnya. Kalau yang pengen di fikih, kitab Sunan langsung ngaji langsung di situ. Kalau mau kajiannya spesifik untuk pencarian hadis, pakai mu'jam. Kalau mau teruskan ke sana pakai musnad. Kita punya semua itu. Jadi kemanapun kita berarah, spesialisasinya ada. Dan saya harap keputusan-keputusan dari Rakornas ini merakitnya itu bisa lebih optimal. Kemudian juga ya berikhtiar sebatas apa yang kita bisa lakukan dan sejauh apa yang Allah bisa kehendaki untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih dengan segala hormat. Saya merasa bahagia bisa berada di sini. Dan saya melihat apa-apa yang saya harapkan dan saya saksikan, saya lakukan dari kecil. Saat ini saya mendapati satu hal yang sangat luar biasa untuk semuanya. Semoga Allah berkahi, semoga Allah berikan kebaikan dan kemuliaan. Dan saya hanya bisa memberikan ini pagi ini, tapi selanjutnya mungkin kita bisa bersinergi dalam hal-hal yang baik. Insya Allah kita berikan hal-hal yang mungkin positif bisa kita dapatkan. Tapi satu aja, kalau dimanapun kegiatan Dewan Dakwah, termasuk umum juga saya sering katakan, tolong jangan berikan uang ya, amplop atau apa, saya nggak mau. Ya, saya tidak berkenan itu untuk itu semuanya. Kalau antum mau kasih plakat nggak ada masalah, itu cuma kenang-kenangan dan sebagainya. Tapi saya nggak mau ada uang, ada amplop, ada itu dan sebagainya. Dan itu sudah jadi bahan candaan di sebagian orang tuh. Oh, kalau ngaji kita ini seperti hadis Ustaz, kalau dompetnya tebal itu sahih. Kalau dia tipis dhaif, ya. Kalau tipis banyak itu sahih li ghairihi katanya. Imam hadis hasan. Terima kasih ya. Terima kasih. Ini ada keluarga saya juga, saya punya saudara di sini di Gria. Datang dari sejak saya ada Buya Cahyo. Serta ini keluarga saya. Jadi semuanya alhamdulillah dan mudah-mudahan semua baik ya insya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi, Saradian terima kasih. Saya harus siap-siap kembali teman-teman sekalian, karena itu saya mohon maaf barangkali akan agak cepat untuk minta izin pamit. Nanti sesaat kita ketemu dalam suasana yang lain. Atas perhatiannya Allah, mudah-mudahan ya Allah diberikan kebaikan, kemuliaan, keberkahan untuk kita semua dan dihadirkan dalam husnul khatimah sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.